Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1532, Kepercayaan. Pedang anak ibu 9 bulan di tangan Ye Tianmei terus-menerus membelah dan menyatu, memblokir semua serangan yang masuk. Terkadang dia menyatu dengan pedang dan melintas seperti naga perak, menciptakan jalur berdarah pada serangga neraka tingkat rendah dan Kuyao. Ye Tianmei baru berada di tahap awal keadaan surgawi, tetapi teknik pengendalian pedangnya sangat hebat, yang menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Namun, penggunaan teknik pedang secara berulang-ulang menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Wajahnya sedikit pucat. Orang-orang di sekitar Ye Tianmei semuanya adalah kultivator muda Celestial State dari berbagai sekte. Mereka memiliki budidaya yang tinggi dan senjata sihir yang layak. Tanpa kapal perang awan yang membersihkan jalan, aliansi manusia hanya bisa menempatkan para penggarap negara surgawi mereka yang paling elit di garis depan untuk menghentikan serangan pasang surut sambil membuka jalan bagi pasukan di belakang. Namun, tidak peduli berapa banyak yang mereka bunuh, serangga neraka dan Kuyao yang tak ada habisnya segera mengisi celah tersebut, membuat kemajuan pasukan aliansi menjadi lambat. Di atas medan perang, lusinan cahaya bertabrakan, mengeluarkan semburan suara yang menghancurkan bumi. Keadaan pemahaman mistik kedua belah pihak menemui jalan buntu. Dalam hal jumlah orang, serangga neraka negara pemahaman mistik dan Kuyao jauh lebih banyak daripada para penggarap manusia, tetapi para penggarap manusia negara pemahaman mistik memiliki senjata yang ampuh. Terlebih lagi, mereka mampu bekerja sama, sehingga tidak dirugikan saat menghadapi banyak musuh. Khususnya, Nyonya Zen, Penatua Agung Xuan Yu, Penatua Hao Shou, dan lelaki tua kurus dari Sekte Mistik Iblis, dengan harta sekte mereka, bahkan dapat menghadapi 3 musuh sendirian. Tetua Agung Xuan Yu sedang menyalurkan tongkat hijau kepala naga, melemparkan naga biru sepanjang 300 meter untuk bertarung dengan 3 serangga neraka keadaan pemahaman mistik. Staf ini adalah harta karun dari Sekte Taiking, 3 staf naga mistik murni. Naga biru raksasa itu tampak spiritual. Ia meluncurkan bayangan cakar hijau dan bola petir hijau Azure Dragon besar menggelengkan kepala dan ekornya, dikelilingi oleh awan putih, dan rohnya mengancam. Ia meluncurkan bayangan cakar hijau besar dan bola petir hijau menuju 3 serangga neraka keadaan pemahaman mistik. Meski tidak mampu melukai musuh dengan parah, namun tetap memaksa mereka mundur secara bertahap. Dia membuat gerakan dengan teratur, tetapi pikirannya gelisah. Tempat ini tidak jauh dari celah ruang angkasa pegunungan Gufeng. Celah luar angkasa yang mengejutkan di Cakrawala jauh sudah terlihat samar-samar. Dengan pemikiran surgawi tingkat pemahaman mistiknya, dia telah menyadari bahwa situasinya buruk. Semuanya, sepertinya keadaannya tidak baik. Tetua Agung Xuan Yu berkomunikasi dengan para tetua negara pemahaman mistik lainnya di sekitarnya melalui transmisi suara. Nyonya Zen sedang menyalurkan harta karun Sekte Karya Alam, sebuah piringan kuning segi 8, yang dengan mudah menghalangi 2 serangga neraka tingkat pemahaman dan Kuyao keadaan pemahaman mistik. Mendengar kata-kata Penatua Xuan Yu, Nyonya Zen mengerutkan kening dan berkata, "Aura dari celah luar angkasa semakin luas. Sekarang pertarungan menemui jalan buntu, kita tidak bisa terus seperti ini. Sekarang saya masih berada lebih dari 500 mil jauhnya dari celah ruang angkasa, dan harus ada kekuatan cadangan di dekat celah ruang angkasa. Apakah kita terlalu terburu-buru untuk melaksanakan rencana tersebut sekarang?" Orang tua dengan buku besar emas memblokir 2 keadaan pemahaman mistik Kuyao saat dia mengirimkan transmisi suara. Sudah terlambat. Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Suara Nyonya Zen terdengar di telinga beberapa orang lainnya. Jika kita maju dengan kecepatan saat ini, kita tidak akan dapat mencapai tujuan kita dalam waktu kurang dari setengah hari. Sulit untuk mengatakan seperti apa situasinya pada saat itu. Orang tua kurus dari Sekte Mistik Iblis sedang mengendalikan bendera iblis tulang putih untuk memblokir 2 serangga neraka keadaan pemahaman mistik. Dia pun menyetujui saran Nyonya Zen. Penatua Hao Shou berhenti memaksa karena 3 orang lainnya setuju. Mereka berempat saling memandang, lalu Penatua Agung Xuan Yu, Penatua Hao Shou, dan lelaki tua berjubah hitam itu berteriak pada saat yang bersamaan. Tubuh mereka bersinar terang. Tapi Nyonya Zen mengingat piringan segi 8 kuning itu dan mundur ke belakang. Serangga neraka dan Kuyao yang memahami mistik itu dikejutkan oleh gerakan para pembudidaya manusia. Kuyao dan serangga neraka,
yang sedang melawan Nyonya Zen, sepertinya menemukan sesuatu ketika mereka melihat Nyonya Zen tiba-tiba mundur. Mereka meraung dan mencoba mengejarnya. Tetapi pada saat ini, Penatua Agung Xuan Yu memancarkan lampu hijau. Dia membuka 5 jarinya dan bernyanyi. Tanda hijau seperti ikan berenang muncul di telapak tangannya. Lampu hijau di sekujur tubuhnya mengalir ke rune hijau, membuat rune itu menyilaukan. Dia melambai dan menembakkan tanda hijau ke naga biru besar di depannya. Rangkaian aksi tersebut terjadi hanya dalam sekejap mata. Naga biru besar itu tampak menjadi beberapa kali lebih kuat. Lampu hijaunya beberapa kali lebih terang, dan ukurannya juga membesar. Panjangnya sekarang hampir 3.000 meter. Naga biru itu meraung dan terjun ke arah 3 serangga neraka keadaan pemahaman mistik di depannya. Tak hanya itu, ekor naga raksasa itu juga melesat ke arah 3 musuh yang berusaha mengejar Nyonya Zen. Pada saat yang sama, buku emas Penatua Hao Shou juga bersinar dan melepaskan banyak rune emas, yang sebagian besar melesat ke arah 2 Kuyao di depan. Momentumnya tampak lembut, tetapi membangkitkan aura alam sejauh puluhan mil. Keadaan pemahaman mistik Kuyao buru-buru memuntahkan filamen putih untuk membela diri. Akibatnya, sisa tanda emas melesat ke arah 3 musuh Nyonya Zen. Pada saat yang sama, lelaki tua kurus dari sekte mistik iblis itu menyemburkan darah ke bendera iblis tulang putih. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat dengan kedua tangannya dan meluncurkan beberapa lampu hitam ke bendera. Bendera iblis tulang putih bersinar dengan semburan hantu. Kepala iblis tulang putih di bendera itu muncul dan tumbuh hingga berukuran 1.800 meter. Kepala iblis tulang putih raksasa itu mengeluarkan raungan yang 100 kali lebih mengerikan daripada lolongan hantu. Lingkaran gelombang suara hitam keluar dari mulut kepala iblis tulang putih. Tidak hanya menutupi 2 serangga neraka keadaan pemahaman mistik di depan lelaki tua berjubah hitam itu, tapi juga menyebar ke serangga neraka dan Kuyao dalam radius ratusan meter. Serangga neraka dan Kuyao yang memahami mistik itu tampak tersiksa dalam jangkauan gelombang suara, dan serangan mereka menjadi sangat lambat. Terutama serangga neraka yang memahami keadaan mistik, tubuh mereka berputar dengan gila-gilaan seolah-olah mereka sedang kesakitan. Bahkan cahaya hitam pelindungnya sedikit meredup. Mereka bertiga bergabung untuk menekan sebagian besar serangga neraka dan Kuyao di lapangan, membebaskan 5 tetua negara pemahaman mistik. Beberapa kelompok pertempuran yang jauh berada di luar jangkauan kendali. Namun, meskipun para penggarap negara pemahaman mistik di sana tidak bisa langsung membunuh musuh, setidaknya mereka bisa mempertahankan kebuntuan. Kita bisa bertahan sekitar 10 menit. Tetua lain harus memblokir serangga neraka dan Kuyao untuk Nyonya Zen di sepanjang jalan untuk memastikan misinya selesai. Tetua Agung Xuan Yu berkata kepada semua tetua negara pemahaman mistik yang hadir. Nyonya Zen sudah mundur lebih dari 300 meter. Dia mengangguk kepada 3 tetua, lalu dia meninggalkan medan perang bersama 5 tetua negara pemahaman mistik dan langsung menuju celah ruang angkasa jauh di pegunungan Gufeng. Melihat ini, serangga neraka keadaan pemahaman mistik dan Kuyao meraung dengan ganas dan mencoba menghentikannya, tetapi mereka dihadang oleh Tetua Agung Xuan Yu dan 2 orang lainnya. Menghadapi serangan panik, tak satu pun dari ketiganya bergeming. Mereka memaksimalkan kekuatan senjata ajaib mereka untuk memblokir serangga neraka keadaan pemahaman mistik dan Kuyao. Sama seperti pasukan aliansi dan serangga neraka serta Kuyao bertempur sampai mati. Di luar pegunungan Gufeng, cahaya hitam datang dari kejauhan dengan sangat cepat, mendarat di tebing di luar pegunungan Gufeng. Cahaya hitam menghilang, memperlihatkan sosok Liu Ming. Di sebelahnya berdiri seorang gadis cantik-cantik, Jialan. Mereka meninggalkan sekte Taiking dan bergegas menuju pegunungan Gufeng tanpa henti. Butuh waktu hampir 2 hari untuk sampai ke sini. Jauh di dalam pegunungan Gufeng, samar-samar mereka bisa melihat kerlap-kerlip lampu dan suara perkelahian yang samar. Dengan mata ungu bersinar, Liu Ming dapat dengan jelas melihat situasi medan perang yang jauhnya ribuan mil. Bahkan situasi celah ruang yang lebih dalam juga bisa terlihat. Untungnya kami berhasil tepat waktu. Dia menarik napas dan bergumam. Jialan juga melihat jauh ke dalam pegunungan. Meskipun dia tidak memiliki penglihatan Liu Ming, fluktuasi kekuatan spiritual yang begitu hebat dapat mengejutkan hatinya sejauh ini. Jialan, ada bahaya di mana-mana. Kamu harus berlindung di ruang senjata ajaibku untuk saat ini. Liu Ming mengalihkan pandangannya, berbicara kepada Jialan, dan mengeluarkan mutiara sungai gunung.
Kalau begitu, hati-hati. Meskipun Jialan sedikit ragu-ragu, dia tahu bahwa jika dia berpartisipasi langsung dalam pertempuran, dia mungkin akan menyeret Liu Ming ke bawah. Jadi, dia mengangguk dan berbisik prihatin. Sepanjang jalan, kecepatan penuh Liu Ming yang menakjubkan menarik perhatiannya. Bagaimana mungkin seorang kultivator negeri surgawi biasa melakukan perjalanan dari pegunungan Seribu Roh ke pegunungan Gufeng, yang jaraknya ratusan ribu mil, hanya dalam 2 hari. Tapi Liu Ming tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak bertanya. Karena dia tahu Liu Ming akan memberitahunya pada saat yang tepat. Itu bukan urusannya saat ini. Lebih penting lagi, dia mengenal Liu Ming. Meskipun bahaya yang ada di depan akan jauh lebih tinggi daripada dunia rahasia manapun sebelumnya, bahkan bergabung dengan kekuatan negara pemahaman mistik di seluruh benua tidak dapat memastikan kemenangan. Tapi sekarang Liu Ming ada di sini, dia pasti akan menciptakan keajaiban. Meski Jialan hanya mengucapkan kalimat pendek, kalimat itu mengandung kekhawatiran dan lebih banyak kepercayaan. Hal ini membuat Liu Ming merasa sedikit hangat di hatinya. Dia mengangguk dan memberi isyarat. Mountain River Pearl mengeluarkan cahaya kuning, bergulir melewati Jialan. Ketika lampu kuning diambil kembali ke Mountain River Pearl, Jialan telah menghilang, hanya menyisakan aroma samar yang tersisa. TL, bagaimana Liu Ming mempengaruhi hasil perang ini? Tidak bisakah dia menyerbu ke kamp terdalam dan mengakhiri perang sebelum musuh-musuh negara abadi turun? Bab 1533, Sosok yang dikenal. Liu Ming menyingkirkan mutiara sungai gunung, menarik napas dalam-dalam, dan melihat ke kedalaman pegunungan lagi. Saat berikutnya, tubuhnya sedikit bergetar. Dia sedikit bingung. Melalui murid iblis berpola ungu, dia menemukan bahwa di garis depan pasukan aliansi, seorang wanita cantik dengan kostum istana perak sedang membunuh musuh dengan pedang terbang perak. Jika dia bukan Ye Tianmei, siapa lagi dia? Namun, setelah mencari-cari, dia tidak dapat melihat Qian Rupin. Bukankah Pinger ada di antara tentara? Dia sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, Liu Ming bersinar dengan lampu hijau, berubah menjadi bayangan samar, dan berlari menuju pegunungan dengan kecepatan yang mencengangkan. Ye Tianmei melambaikan satu tangan, dan 9 pedang terbang, 1 besar dan 8 kecil, berubah menjadi 9 teratai perak. Dengan satu putaran, dia merobek keadaan pelet nyata dan serangga neraka periode kristalisasi di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Namun alih-alih menunjukkan kegembiraan di wajahnya, alisnya yang indah sedikit berkerut dan wajahnya tampak lebih pucat. Meskipun teknik pengendalian pedang tak tergoyahkan, kekuatan spiritualnya tidak setinggi Liu Ming yang aneh. Ditambah dengan pertahanan fusi tubuh dan pedang yang buruk, setelah bertarung terus-menerus selama lebih dari setengah hari, hanya setengah dari kekuatan spiritualnya, dan dia menderita beberapa luka ringan. Bukan hanya dia, namun para penggarap Celestial State lain di sekitarnya, kecuali beberapa orang yang memiliki kekuatan spiritual luar biasa besar, semuanya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Saat itulah mereka bertarung sambil meminum ramuan pemulihan terbaik yang disediakan oleh aliansi. Ye Tianmei dengan cepat meminum obat mujarab, lalu dia melirik jauh ke dalam pegunungan. Baru saja, perubahan mendadak terjadi dalam pertarungan antara pembangkit tenaga listrik negara pemahaman mistik di udara. 6 pembangkit tenaga listrik negara pemahaman mistik tiba-tiba meninggalkan medan perang dan berlari menuju kedalaman pegunungan. Tujuannya jelas sudah jelas. Segera setelah itu, suara keras terdengar dari langit. Pertarungan menjadi sedikit lebih intens dari sebelumnya. Sedikit kecemasan melintas di mata indah Ye Tianmei. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi, dia bisa menebak secara kasar. Sekarang situasi perang menemui jalan buntu, para eksekutif tentara aliansi melancarkan tindakan putus asa. Terobosan radikal seperti itu membuat tingkat keberhasilan yang awalnya rendah menjadi lebih rendah lagi. Awalnya ini tidak ada hubungannya dengan dia, tapi sejak perang dimulai pagi ini, dia tidak dapat menghubungi Qian Rupin. Mereka sebelumnya sepakat untuk melarikan diri dari perang bersama-sama jika pasukan aliansi gagal. Pada saat ini, kekuatan rohaninya hampir habis. Jika ini terus berlanjut, dia akan mempertimbangkan untuk meninggalkan medan perang, tapi Qian Rupin tiba-tiba menghilang. Terlepas dari hubungan mendalam di antara mereka, Qian Rupin dianggap sebagai anggota keluarga oleh Liu Ming. Tidak peduli apa, dia tidak akan meninggalkan Qian Rupin dan melarikan diri sendirian. Ye Tianmei sedikit kesurupan,
dan cahaya pedang perak yang mengelilingi tubuhnya melambat sejenak. Pada saat ini, Celestial State Ku Yao tiba-tiba berubah menjadi cahaya perak, menghindari cahaya pedang perak, dan menyerbu ke arah Ye Tianmei dari belakang. Ku Yao menyemburkan seikat filamen perak. Ye Tianmei merasa ngeri. Dia melambaikan jarinya dengan cepat, dan pedang terbang perak itu bersinar dan menebas ke arah kumpulan filamen perak. Di saat yang sama, dia mundur ke belakang. Namun, gerakannya melambat untuk sesaat. Meskipun lampu pedang perak menghalangi sebagian besar filamen perak, sebagian kecil dari filamen perak masih melewati lampu pedang dan melesat ke arah bahunya. Ketika Ye Tianmei hendak terluka oleh filamen perak, seekor harimau perak raksasa berhenti di depan Ye Tianmei. Filamen perak menembus jauh ke dalam harimau perak. Harimau perak itu roboh, tetapi serangannya berhasil dilawan. Ye Tianmei dengan cepat meneriakkan dan membuat gerakan pedang. Pedang terbang perak berubah menjadi bayangan pedang perak sepanjang 30 meter. Di saat yang sama, 8 bayangan pedang kecil muncul di sekitar bayangan pedang besar. Pergi. Dengan teriakan pelan, bayangan pedang perak besar dan 8 bayangan pedang kecil menebas Celestial State Ku Yao dalam sekejap. Keadaan surgawi Ku Yao segera dikerumuni oleh bayangan pedang perak, lalu teriakan datang dari bayangan pedang. Ye Tianmei mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Bayangan pedang besar kembali dan kembali ke ukuran normal. Keadaan surgawi Ku Yao terpotong menjadi beberapa bagian. Keterampilan mengendalikan pedang Junior Sister Apprentice Ye benar-benar tak tertandingi. Jumlah serangga neraka dan Ku Yao dengan level yang sama yang kamu bunuh hari ini pasti sudah melebihi 10. Ini akan menjadi pahala yang besar setelah perang berakhir. Seorang pemuda berjubah perak berhenti di samping Ye Tianmei dan tertawa keras. Dia adalah Luo Tiancheng. Luo Tiancheng memiliki kualifikasi yang sangat baik. Dalam ratusan tahun ini, dia juga maju ke alam surgawi. Meskipun dia baru berada di tahap awal Celestial State dan keterampilannya tidak sekuat Ye Tianmei, dia memiliki tubuh spiritual Dutian. Kekuatan spiritualnya lebih besar dalam berperang yang berlarut-larut dibandingkan Ye Tianmei dan bahkan kultivator tahap selanjutnya dari Celestial State. Rekan senior magang Luo terlalu memuji. Terima kasih untuk bantuannya, Ye Tianmei berkata dengan ringan. Kami berasal dari sekte yang sama, jadi jangan khawatir tentang masalah sepele ini. Luo Tiancheng memandang Ye Tianmei dengan tatapan penuh semangat sambil berkata sambil tersenyum. Rekan senior magang Luo, kamu terlalu sopan. Ye Tianmei menunjukkan wajah yang sedikit dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia terbang ke pasukan serangga neraka dan terus bertarung. Wajah Luo Tiancheng menjadi gelap. Dengan status dan kultivasinya saat ini, tentu saja banyak kultivator wanita yang mengejarnya. Tapi karena dia bertemu Ye Tianmei secara kebetulan setelah dia bergabung dengan Sekte Taiking, dia terkejut dengan kecantikannya. Dia segera melancarkan pengejaran sengit terhadap Ye Tianmei. Namun, Ye Tianmei selalu acuh tak acuh padanya, yang memengaruhi egonya yang tinggi. Tapi tentu saja dia tidak akan menyerah. Dia mengira hanya dialah orang yang paling memenuhi syarat di Sekte Taiking untuk memiliki gadis ini. Ye Tianmei pergi ke garis depan dan melambaikan tangannya. Gelombang cahaya pedang perak menyapu area dengan radius puluhan meter. Lusinan serangga neraka tingkat rendah terbunuh seketika. Tetapi pada saat ini, sosok hijau samar muncul di samping Ye Tianmei. Dia melepaskan lampu kuning dan membungkus tubuh Ye Tianmei. Ye Tianmei terkejut. Pedang terbang perak itu meledak menjadi cahaya perak, hendak menebas sosok hijau itu. Namun saat berikutnya, tubuh halusnya tiba-tiba menegang. Dia menatap kosong pada sosok hijau itu. Wajahnya yang dingin menunjukkan ekspresi tidak percaya. Lampu kuning menyala begitu saja, dan Ye Tianmei tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Beberapa penggarap Celestial State di dekatnya segera menyadari ketidaknormalan di sini karena terkejut. Luo Tiancheng sangat marah. Beraninya kamu, di mana Junior Sister Apprentice Ye? Luo Tiancheng berteriak, berubah menjadi kilat perak, dan meninju sosok hijau itu. Semburan auman naga dan harimau. 6 naga perak dan 6 harimau perak ditembakkan dari tinjunya dan berubah menjadi 12 lampu perak, langsung mengelilingi sosok hijau itu. Luo Tiancheng juga mengeluarkan palu perang perak, yang menghantam sosok hijau dengan lusinan bayangan palu. Serangkaian tindakan ini adalah langkah Luo Tiancheng yang paling kuat. Tapi sosok hijau itu memandang Luo Tiancheng dengan acuh tak acuh, lalu dia membuang muka,
sepertinya tidak peduli dengan serangan badai ini. Luo Tiancheng terkejut. Tatapan sosok hijau tadi memberinya perasaan yang agak familiar. Dia sedikit kesurupan, tetapi ketika dia memikirkan Ye Tianmei, dia segera menghancurkan palu perak ke arah sosok hijau itu. Namun, sosok hijau itu hanya berkedip-kedip, dan dia menghilang ke udara. Saat berikutnya, penghangat perak, naga perak, dan harimau perak meleset dari sasarannya. Bang! Palu perang perak itu menghantam tanah di bawahnya, lalu serangkaian cahaya perak datang bersamaan dengan hantaman keras. Tanah bergetar hebat, menimbulkan suara gemuruh yang teredam. Butuh beberapa saat sebelum berhenti. Ketika cahaya perak menghilang, sebuah lubang besar dengan radius 300 meter muncul di tempat sosok hijau itu berada. Itu sangat gelap sehingga tidak ada yang tahu seberapa dalamnya. Luo Tiancheng muncul di atas lubang dengan ekspresi ngeri. Pikiran surgawinya tidak bisa lagi merasakan jejak sosok hijau itu. Tidak hanya dia, para penggarap Celestial State lainnya juga saling memandang dengan bingung. Tidak jauh dari situ, Long Yanfei juga memperhatikan apa yang baru saja terjadi. Dia menunjukkan ekspresi bingung. Tapi sebelum orang-orang ini bisa berkata apa-apa, pasukan serangga neraka di depan, di kiri dan kanan sudah menyerbu ke arah mereka lagi. Mereka buru-buru mengambil tindakan untuk melawannya. Luo Tiancheng tampak marah, tetapi dia berada di medan perang di bawah perintah para eksekutif puncak aliansi. Dia tidak peduli tentang Ye Tianmei. Hilangnya Ye Tianmei, seorang kultivator tahap awal negara surgawi, tidak akan menimbulkan gangguan sama sekali terhadap keseluruhan situasi perang. Pasukan kedua kubu masih menemui jalan buntu. Bab 1534, Momen Kritis. Pada saat yang sama, jauh di dalam pegunungan Gufeng, cahaya kuning keluar dari kejauhan. Hanya dengan beberapa kilatan, lampu pelarian berwarna kuning mencapai puncak gunung yang berjarak 300 meter dari celah angkasa. Setelah sekejap, sosok Nyonya Zen muncul. Saat ini, wajah Nyonya Zen serius, dan matanya penuh kewaspadaan. Sepanjang jalan, dia menghadapi beberapa intersepsi oleh serangga neraka keadaan pemahaman mistik dan Kuyao. Untungnya, 5 penggarap negara pemahaman mistik mati-matian memblokir mereka untuknya. Tapi saat ini, terdengar suara siulan. Sosok hitam putih besar muncul dari lembah terdekat. Itu memancarkan tekanan spiritual yang menakutkan. Nyonya Zen terkejut. Sosok hitam putih itu adalah serangga neraka mirip laba-laba dengan tubuh sebesar gunung. Auranya jauh lebih kuat daripada serangga neraka keadaan pemahaman mistik biasa. Serangga neraka berwarna hitam putih memekik dan menyemburkan sutra laba-laba zamrud dari mulutnya. Itu muncul di depan Nyonya Zen hampir seketika. Nyonya Zen terkejut, tapi dia tidak panik. Dia memberi isyarat dan melepaskan bel kuning kecil dengan pola roh yang indah. Dong! Petik 2. Lonceng kuning kecil itu berputar dan berukuran 300 meter, menghalangi di depannya. Sutra laba-laba zamrud menghantam lonceng raksasa seperti tetesan air hujan. Setelah ledakan suara berderak, lonceng emas raksasa itu tidak bergerak. Saat ini, ruang di atas Nyonya Zen beriak, 8 cakar tajam berwarna hitam putih yang ditutupi bulu muncul dan mencakar kepala Nyonya Zen. Nyonya Zen mengangkat satu tangan dan melepaskan bola emas dari lengan bajunya. Ia menjelma menjadi boneka kera emas raksasa. Tinjunya yang seukuran rumah melemparkan batu raksasa ke atas. Bang! Petik 2. Batu besar itu pecah berkeping-keping oleh cakar yang tajam. Kemudian boneka kera emas raksasa itu dipotong-potong oleh serangga neraka laba-laba bahkan tanpa perlawanan selama beberapa detik. Namun, tindakan ini memberi Nyonya Zen waktu istirahat. Saat ini, dia dikelilingi oleh 8 boneka berbentuk binatang yang berukuran puluhan meter. Fluktuasi kekuatan spiritual yang mereka pancarkan sebanding dengan seorang kultivator tahap selanjutnya di alam surgawi. Seperti yang dia tunjukkan, boneka-boneka Celestial State ini segera menyemprotkan sinar cahaya putih tebal ke arah serangga neraka laba-laba di udara. Dengan sekejap, lapisan penghalang putih terbentuk di sekitar serangga neraka laba-laba. Ada beberapa suara teredam. Penghalang putih itu bersinar dengan liar. Meski tidak hancur, kekuatan besar masih mengguncang laba-laba serangga neraka. Nyonya Zen menarik napas dan mengendalikan boneka berbentuk binatang di sekitarnya untuk terbang ke udara. Pada saat yang sama, dia melihat celah ruang tidak jauh dari sana, dan dia terkejut. Beberapa celah ruang angkasa yang besar hampir saling terhubung.
Mereka perlahan bergabung satu sama lain dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gelombang aura menakutkan terpancar dari celah ruang angkasa. Ini buruk, sebuah firasat buruk muncul di hati Nyonya Zen. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya, hendak melakukan sesuatu. Hehe, sudah terlambat. Sebentar lagi, Master Kuci akan turun ke pesawat ini. Laba-laba serangga neraka tertawa terbahak-bahak. Dia melepaskan cahaya hitam dan putih dan menyelimuti boneka Nyonya Zen. Dalam cahaya tersebut, sambaran petir hitam putih tebal muncul, mengeluarkan ledakan yang menggelegar. Boneka berbentuk binatang ini dikalahkan tanpa perlawanan. Nyonya Zen meluncurkan simbol warna-warni ke bel raksasa di depan. Pola rune yang terukir pada lonceng kuning raksasa semuanya menyala, memancarkan semburan cahaya kuning yang menyilaukan. Dong! Petik 2. Rune kuning yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi aliran cahaya kuning dan menuju cahaya hitam dan putih di atas. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan menemui jalan buntu. Nyonya Zen bahkan tidak melihat ke atas. Dia memegang senjata ajaib pesawat ulang-alik giok putih dan menunjuk. Pesawat ulang-alik itu melesat menuju celah ruang angkasa di langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Laba-laba serangga neraka sepertinya tidak menduga tindakan Nyonya Zen. Setelah merasakan ada yang tidak beres, dia berbalik dan menyerang Qian Rupin dan 4 orang lainnya. Pada saat ini, sosok kuning tiba-tiba muncul di depan serangga neraka laba-laba. Itu adalah Nyonya Zen. Pesawat ulang-alik giok putih terbang ke dasar celah ruang angkasa dalam sekejap mata. Dengan kilatan cahaya putih, Qian Rupin dan 4 kultivator negara surgawi berjubah cendekiawan dari Akademi Haoran muncul. Begitu 5 orang itu muncul, mereka segera melihat ke arah celah ruang di udara, dan mereka terkejut. Qian Rupin semakin mengernyit. Bertindak sesuai dengan rencana awal dan segera siapkan susunannya. Qian Rupin berkata dengan mendesak. Keempat kultivator Celestial State mengangguk dan segera berpisah. Mereka berhenti di 4 arah berbeda di sekitar Qian Rupin. Mereka berempat meneriakkan dan melambaikan tangan mereka, memasang bendera dengan warna berbeda di sekitar mereka. Qian Rupin melambaikan tangannya, dan 4 disarai berukuran beberapa kaki muncul di sampingnya. Mereka memancarkan cahaya berbeda berwarna merah, biru, hitam dan kuning. Dengan Qian Rupin sebagai pusatnya, sebuah bintang berujung 4 terbentuk. Masing-masing dari 5 orang tersebut memiliki ratusan bendera yang digantung di sekelilingnya, membentuk susunan yang sangat rumit. Qian Rupin melantunkan dan meluncurkan simbol dengan kedua tangannya. Ratusan bendera berdengung dan melesat ke udara. Ratusan bendera berkumpul untuk membentuk pilar cahaya yang sangat tebal, yang ditembakkan langsung ke celah ruang angkasa di udara dan menyelimutinya. Cahaya redup yang dipancarkan oleh celah ruang di udara segera meredup setelah diselimuti. Kecenderungan merger sepertinya juga terhenti. Bahkan aura menakutkan yang keluar dari celah ruang angkasa pun terhenti. Melihat ini, laba-laba serangga neraka, yang bertarung dengan Nyonya Zen tidak jauh dari sana, meraung dan menerkam ke arah Qian Rupin dan yang lainnya, mencoba mengganggu mereka dengan segala cara. Tentu saja, Nyonya Zen tidak akan membiarkan dia melakukannya. Dia mengubah gerakannya, dan bel kuning menembakkan 8 lampu kuning ke arah serangga neraka laba-laba. Laba-laba serangga neraka memamerkan taringnya tanpa mengelak. Raungan bergema di seluruh langit. Tiba-tiba, gelombang cahaya hitam dengan bilah angin putih tembus pandang melonjak menuju Qian Rupin dan yang lainnya. Beberapa suara teredam terdengar. Laba-laba serangga neraka melawan cahaya kuning dengan tubuhnya. Karapasnya pecah di beberapa tempat, dan darah muncrat. Namun, laba-laba serangga neraka sepertinya tidak memiliki perasaan sama sekali. Dia melompat melewati Nyonya Zen dan menerkam Qian Rupin dan yang lainnya. Nyonya Zen terkejut. Dia memukul bel kuning raksasa itu dengan satu tangan. Suara bel yang keras keluar, lalu bel raksasa itu kabur dan menghilang. Saat berikutnya, tirai cahaya kuning besar berbentuk lonceng muncul di sekitar Qian Rupin dan lainnya. Tirai tipis itu berukuran ratusan meter dan tebalnya sekitar 1 kaki. Meski cahaya yang dipancarkannya tidak terlalu terang, hal itu membuat orang merasa tidak bisa ditembus. Segera setelah tirai cahaya kuning terbentuk, bilah angin putih menerpanya seperti hujan badai. Dalam sekejap, tirai cahaya kuning beriak dengan keras. Meskipun tirai tipis berhasil menghalangi semua bilah angin putih, Qian Rupin dan orang lain di dalamnya sepertinya terguncang oleh kekuatan tak terlihat. Keempat kultivator Celestial State masih mampu bertahan, namun Qian Rupin memuntahkan seteguk darah.
Arai yang akan terbentuk hampir gagal. Qian Rupin melihat keluar tirai tipis karena terkejut. Jangan khawatir tentang apapun. Siapkan susunannya dengan cepat. Kurang dari 150 meter dari tirai cahaya kuning, Nyonya Zen dengan paksa mencegat laba-laba serangga neraka lagi. Meski wajahnya terlihat agak pucat, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Melihat ini, Qian Rupin sedikit lega. Dia melihat celah ruang angkasa di udara lagi. Meskipun susunannya tidak runtuh, waktunya masih banyak tertunda. Dia tampak fokus, menyanyi, dan membentuk gerakan dengan kedua tangannya. Cahaya di sekitar Arai berubah perlahan. Cahaya susunan yang menyelimuti celah ruang angkasa juga menjadi sedikit bergejolak. Rune warna-warni yang tak terhitung jumlahnya muncul dari cahaya, melesat ke celah ruang angkasa dan menyatu dalam sekejap. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Celah luar angkasa tiba-tiba bergetar hebat. Gelombang cahaya hitam melonjak keluar dari celah ruang angkasa, dengan mudah merobek cahaya Arai. Qian Rupin dan 4 kultivator Akademi Celestial State Haoran menyemburkan darah dan terdorong mundur oleh kekuatan yang sangat besar. Susunannya runtuh dalam sekejap, dan sebagian besar bendera langsung hancur dan berubah menjadi titik-titik cahaya. Gemuruh. Gemuruh besar datang dari celah ruang angkasa, memancarkan aura yang menakutkan. Beberapa celah ruang perlahan bergabung. Penggabungan kali ini puluhan kali lebih cepat dari sebelumnya. Hanya dalam beberapa detik, beberapa celah ruang angkasa berukuran lebih dari ratusan meter digabungkan, berubah menjadi celah ruang angkasa raksasa berukuran ribuan meter. Bab 1535, Keadaan Abadi Kuyao. Melihat pemandangan ini, Nyonya Zen menunjukkan sedikit keputusasaan di matanya, meskipun dia selalu tegas. Keempat kultivator Celestial State dari Akademi Haoran berjatuhan satu demi satu. Di bawah tekanan spiritual yang luar biasa ini, tubuh mereka gemetar ketakutan. Mereka bahkan tidak bisa bangun. Tidak jauh dari 4 petani, Qian Rupin terlihat relatif tenang. Tingkat kultivasinya adalah yang terendah di antara mereka yang hadir, tetapi dia mengenakan baju besi berharga yang diberikan oleh Tetua Agung Sekte Taiking, Xuan Yu. Meskipun dia terluka parah, itu tidak mengancam nyawanya. Dia berjuang untuk mundur sedikit demi sedikit. Tanpa diketahui oleh yang lain, dia mengeluarkan susunan diskomunikasi yang rumit dan meluncurkan cahaya ke dalamnya. Tapi Araidis hanya berkedip sesaat, lalu tidak ada respon. Qian Rupin kaget, lalu dia tampak cemas. Dia secara khusus membuat susunan di sini. Totalnya hanya ada 2 buah. Itu digunakan untuk berkomunikasi dengan Ye Tianmei sendirian. Jika Araidis tidak merespons, itu berarti bagian lainnya mungkin rusak. Pada saat ini, celah ruang di udara bergetar hebat, dan cahaya merah menyilaukan keluar dari celah tersebut. Ruang di sekitarnya bergetar hebat. Nyonya Zen, Qian Rupin dan yang lainnya sekali lagi didorong keluar oleh kekuatan yang sangat besar. Bahkan laba-laba serangga neraka hitam dan putih pun sama. Saat berikutnya, lampu merah dengan cepat menjadi sangat terang sehingga tidak bisa dilihat secara langsung. Ledakan. Dalam cahaya merah yang menyilaukan, bola batu merah besar berukuran ratusan meter tiba-tiba muncul. Itu keluar sedikit demi sedikit dari celah ruang angkasa. Pemandangan ini seperti seekor ayam yang sedang berjuang untuk bertelur. Namun proses ini hanya berlangsung beberapa detik. Ketika setengah dari bola batu merah terlepas dari celah ruang angkasa, bola itu langsung jatuh ke bawah. Akibat gesekan udara, permukaannya menyulut api yang berkobar seperti meteorit. Ledakan. Bola batu merah besar menghantam gunung di bawahnya dengan keras. Dalam sekejap, bebatuan tersebut runtuh, dan bongkahan batu besar berceceran di mana-mana, memenuhi area tersebut dengan debu. Gunung tempat Qian Rupin dan lainnya berubah menjadi lubang besar dalam sekejap. Bagian bawah bola batu merah tertanam di lubang ini. Terdengar suara berderak yang keras. Bola batu besar itu retak dan pecah pada saat berikutnya. Segera setelah itu, sosok perak, berukuran tidak lebih dari 3 meter, keluar dari meteorit dan berhenti di udara. Itu adalah Kuyao setengah manusia dan setengah ulat sutra. Tubuh bagian atas Kuyao ini adalah seorang wanita menawan dengan rambut pirang dan mata biru. Tubuh bagian atas tidak telanjang, tetapi mengenakan satu set baju besi perak yang aneh. Dia memegang sabit bergigi gergaji di tangannya. Yang berbeda dari Kuyao biasa adalah terdapat 2 serat daging melengkung di bagian atas kepala wanita ini.
Tampaknya ada dua bola daging berwarna perak muda yang tergantung di ujung ijuk daging. Tubuh bagian bawahnya membengkak seperti ulat sutera dengan lingkaran tanda perak yang memancarkan semburan cahaya menakjubkan. Ratusan meter jauhnya, Nyonya Zen nyaris tidak bisa menstabilkan sosoknya. Dia telah memindahkan cakram kuning segi delapan di depannya untuk memblokir. Dia bisa dengan jelas merasakan aura yang membuat jiwanya bergetar. Bahkan harta karun sekte tidak bisa memberinya rasa aman sedikit pun. Nyonya Zen telah mengalami pertarungan terakhir antara induk serangga neraka. Kuyao ini, yang tidak lebih besar dari orang biasa, memiliki aura yang sama dengan induk serangga neraka. Selamat kepada Guru Kuci karena akhirnya menghubungkan celah ruang antara dua alam. Pada saat ini, laba-laba serangga neraka hitam dan putih terbang di depan si pirang Kuyao. Sosoknya menjadi seukuran dengan Kuyao yang berambut pirang. Dia membungkuk dengan 8 kakinya ditarik. Oh, aku ingat kamu adalah pejuang nomor 1 di bawah induk serangga neraka. Kamu seharusnya menjadi cakar hitam. Kuyao si pirang menggelengkan kepalanya sedikit, merasa sedikit tidak nyaman karena perjalanan luar angkasa. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah serangga neraka hitam putih dan berkata dengan lemah. Ya, aku cakar hitam. Kata serangga neraka laba-laba hitam dan putih dengan hormat. Saya berhasil menerobos celah ruang angkasa karena kontribusi klan serangga neraka Anda. Si pirang Kuyao melambai dan meluncurkan cahaya putih lembut untuk menyelimuti serangga neraka laba-laba. Luka pada laba-laba serangga neraka langsung sembuh total. Bahkan kekuatan rohaninya dipulihkan. Terima kasih, Tuan Kuci. Induk serangga neraka saat ini terjebak di ruang berbeda oleh Moya. Saya berharap Guru Kuci akan memenuhi perjanjian kita. Laba-laba serangga neraka menggerakkan tubuhnya dan membungkuk kegirangan. Jangan khawatir, Tuanku Huang akan menangani masalah ini. Si pirang Kuyao tiba-tiba melihat ke samping dan terkekeh. Apakah aku sangat menakutkan? Kenapa kamu melarikan diri tanpa memberi salam? Nyonya Zen telah berubah menjadi cahaya kuning dan melarikan diri saat si pirang Kuyao sedang berbicara dengan laba-laba serangga neraka. Tapi Qian Rupin dan yang lainnya masih terbaring di sana. Bukan karena mereka tidak ingin lari, tetapi di bawah tekanan mengerikan dari si pirang Kuyao, mereka bahkan tidak bisa menggerakkan jari mereka, apalagi melarikan diri. Tubuh Qian Rupin tampak membeku. Dia terbaring setengah di tanah dengan penyesalan. Dia jelas meremehkan bahaya dari operasi ini sehingga dia tidak bisa lagi mengaktifkan metode pelariannya di pelukannya. Jika dia mengetahui hal ini, dia akan melarikan diri tanpa ragu-ragu sebelum keadaan abadi turun. Saat si pirang Kuyao berbicara, dia dengan ringan melambaikan sabit hitamnya ke arah Nyonya Zen. Cahaya pedang bulan sabit hitam sepanjang beberapa meter muncul dari udara tipis. Cahaya pedang hitam langsung menangkap Nyonya Zen dan menebas dengan keras. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, ruangan itu hancur seperti cermin, meninggalkan bekas hitam panjang yang akan bertahan selamanya. Nyonya Zen tercengang. Saat cahaya pedang hitam hendak mengenai, susunan cakram segi 8 bersinar dan menghalanginya. Dampak yang keras. Susunan cakram segi 8 mengeluarkan suara, mencicit, dan cahaya kuning yang dipancarkan melemah. Namun, cahaya pedang hitamnya juga menjadi semakin tipis. Nyonya Zen menyalurkan semua kekuatan spiritual ke dalam cakram kuning, tetapi dia tidak bisa menghentikan melemahnya cahaya kuning. Klik, retakan akhirnya muncul pada susunan cakram kuning. Susunan piringan segi 8 berwarna kuning pecah menjadi 2. Cahaya pedang hitam itu sekarang berukuran kurang dari 1/10 dari ukuran aslinya, tapi masih mengenai Nyonya Zen di belakang susunan dis. Cahaya pedang hitam segera menyerbu Nyonya Zen. Jeritan datang dari cahaya hitam, lalu terdiam. Ketika cahaya hitam menghilang, Nyonya Zen sudah tidak ada lagi. Ketika si pirang Kuyao melihat ini, dia terlihat aneh, tapi dia tidak peduli. Dia mengalihkan pandangannya ke Qian Rupin dan yang lainnya tidak jauh dari sana. Qian Rupin dan yang lainnya tampak sangat pucat. Tapi saat ini, sosok hijau muncul di belakang Kuyao pirang. Cahaya pedang emas samar menebas secara horizontal ke arah Kuyao pirang. Si pirang Kuyao terkejut. Sudah terlambat untuk menghindar saat ini. Dia berbalik dan meludahkan tablet giok, yang segera pecah. Bang, sekelompok cahaya 5 warna muncul dari tablet batu giok, membungkus Kuyao yang pirang. Cahaya 5 warna baru saja muncul, dan cahaya pedang emas telah mengenai si pirang Kuyao. Cahaya pedang emas tampak biasa saja,
tapi sangat menghancurkan. Dalam sekejap, cahaya 5 warna itu terpotong menjadi 2 bagian. Serangga neraka laba-laba hitam dan putih, yang awalnya membungkuk di belakang Ku Yao yang berambut pirang, terikat oleh kekuatan hukum yang tak terduga. Tanpa melambat, cahaya pedang emas membelah serangga neraka laba-laba menjadi 2. Kemudian cahaya pedang emas berubah menjadi tirai pedang emas, menghancurkan jiwanya menjadi berkeping-keping. Sosok hijau itu memandangi cahaya 5 warna dan hanya bisa menghela nafas. Saat berikutnya, cahaya 5 warna yang dipotong menjadi 2 bagian berubah menjadi kunang-kunang 5 warna yang tak terhitung jumlahnya. Ku Yao berambut pirang di dalam menghilang. Ku Yao yang berambut pirang muncul puluhan meter jauhnya. Dia tampak agak pucat. Luka di perut bagian bawahnya mengeluarkan banyak darah. Meskipun dia menggunakan harta karun untuk menghindari serangan itu, dia masih terluka oleh pedang Ki dari cahaya pedang emas. Kejutan dari si pirang Ku Yao lebih buruk dari lukanya. Dilihat dari aura sosok hijau itu, orang tersebut juga sama dengan keadaan abadi. Siapa kamu? Mengapa kamu membantu mereka? Ku Yao si pirang melambaikan tangannya dengan lembut, dan luka di perut bagian bawah sembuh dengan cepat. Dia bertanya dengan wajah muram. Menurut informasi yang dia terima, hanya ada satu manusia kultivator negara abadi di benua langit tengah. Karena dia harus menyegel induk serangga neraka, dia tidak bisa muncul secepat ini. Lampu hijau pada sosok hijau itu perlahan menghilang, menampakkan seorang pria muda. Dia adalah Liu Ming. Ku Yao si pirang memandang Liu Ming dengan heran. Dengan tingkat budidaya si pirang Ku Yao, dia bisa merasakan aura campuran manusia, iblis, kulit binatang, dan bahkan ki neraka dari dunia bawah terdalam di Liu Ming. Dia tidak dapat segera menentukan identitas Liu Ming. Namun, budidaya keadaan abadi Liu Ming tidak perlu dipertanyakan lagi, dan auranya bahkan berada di atasnya. Wajah si pirang Ku Yao menjadi dingin. Dia tidak bertindak gegabah untuk sesaat. Kakak Ming. Pada saat ini, sebuah suara mengejutkan memecah keheningan singkat. Tidak jauh dari situ, Qian Rupin memegang kristal seukuran kepalan tangan di tangannya dan menoleh dengan heran. Liu Ming memandang Qian Rupin dan melambaikan tangannya ke arahnya sambil sedikit tersenyum. Setelah Liu Ming muncul, tekanan besar dari si pirang Ku Yao pada Qian Rupin menghilang. Dia awalnya ingin mengaktifkan batu bulan dan melarikan diri, tetapi setelah melihat wajah Liu Ming dengan jelas, dia sangat senang hingga dia melupakan segalanya. Ketika dia melihat Liu Ming memanggilnya, dia segera berdiri dan terbang menuju Liu Ming tanpa ragu-ragu. Bab 1536, Orang Tak Terduga. Ku Yao si pirang mengalihkan pandangannya. Liu Ming dan Qian Rupin saling mengenal, jadi dia berada di sisi manusia. Ketika dia memikirkan hal ini, dia bernyanyi dengan suara yang sangat pelan. Kedua bakso daging di kepalanya sedikit bergetar, lalu bersinar dengan cahaya perak. Suara mendesing. Petik 2. Rambut emasnya berkibar-kibar, berubah menjadi filamen emas lebat, dan melesat ke arah Qian Rupin. Kecepatan rambut emasnya sangat cepat. Begitu suara itu terdengar, filamen emas telah sampai di depan Qian Rupin. Mereka akan menembus Qian Rupin. Qian Rupin hanya berada di negara pelet nyata, jadi dia segera dilumpuhkan oleh kekuatan hukum yang tidak dapat dihindari. Tetapi pada saat ini, gelombang besar kekuatan hukum lainnya menutupi Qian Rupin, berubah menjadi perisai riak biru. Lalu terdengar suara semburan yang keras. Filamen emas yang dapat membelah ruang membeku setelah bersentuhan dengan lapisan riak biru ini. Namun filamen emas ini meledak menjadi cahaya dan memecahkan es. Saat filamen emas ini hendak lepas dan menembus Qian Rupin, sebuah tangan hitam besar meraih Qian Rupin dan menariknya kembali. Di sini berbahaya. Tetaplah di ruang senjata ajaibku untuk sementara waktu. Suara Liu Ming terdengar di telinga Qian Rupin. Sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah mendapati dirinya berada di ruang kuning. Pinger, kamu di sini juga. Sebuah suara yang sedikit terkejut terdengar dari belakang. Ye Tianmei juga berada di ruang ini. Melihat Qian Rupin muncul, dia buru-buru terbang. Tidak hanya itu, Jialan juga berada di samping Ye Tianmei. Dia terbang dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sister Tianmei, Sister Jialan, kalian berdua juga ada di sini. Hebat sekali. Qian Rupin awalnya linglung, tetapi ketika dia melihat Ye Tianmei dan Jialan, dia sangat gembira. Pinger, bagaimana situasi di luar sekarang? Jialan bertanya. Situasinya tidak baik,
keadaan abadi Kuyao telah melewati celah ruang angkasa. Saudara Ming saat ini sedang bertarung dengannya di luar. Qian Rupin berkata dengan sedikit cemberut. Mendengar ini, Ye Tianmei dan Ji Alan sama-sama terkejut. Tapi jangan khawatir, Saudara Ming sangat berkuasa. Dia tidak dirugikan dibandingkan negara abadi Kuyao. Qian Rupin dengan cepat menambahkan. Dia benar-benar bisa melawan negara abadi Kuyao secara langsung. Ji Alan tampak santai dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia memiliki firasat yang samar-samar, dia masih tidak dapat mempercayainya. Sejauh yang saya tahu, keadaan abadi telah memahami semacam hukum alam. Ini jauh melampaui kondisi pemahaman mistik. Jika aku benar, dia seharusnya sudah mencapai keadaan abadi. Jialan telah memberitahu Ye Tianmei tentang kemunculan Liu Ming sebelumnya, jadi dia sudah menebak-nebak. Baru sekarang dia memberitahu mereka tebakannya. Kultivasi saudara Ming telah meningkat pesat. Ini adalah hal yang baik. Sekarang saya mempunyai seorang saudara laki-laki yang telah berkultivasi hingga mencapai keadaan abadi. Saya tidak perlu takut pada siapapun di masa depan. Qian Rupin tidak banyak berpikir dan berkata dengan gembira. Itu benar. Mari kita tanyakan padanya tentang detailnya setelah perang ini selesai. Jialan juga terkekeh. Dia paling tahu kekuatan tempur Liu Ming yang sebenarnya. Dalam pengalaman masa lalu, hanya sedikit kultivator dengan level yang sama yang bisa menandinginya. Jika Liu Ming benar-benar seorang kultivator negara abadi Kuyao mungkin bukan lawannya. Ye Tianmei juga mengangguk dengan tenang. Pada saat yang sama, jauh di dalam pegunungan Gufeng, di bawah celah ruang angkasa yang besar, Liu Ming sudah bertarung sengit dengan si pirang Kuyao. Sosok hijau dan sosok perak bertarung dengan kecepatan tinggi, meninggalkan bayangan yang mempesona. Mereka berimbang. Ruang tersebut tampaknya menjadi sangat rapuh terhadap kekuatan hukum mereka. Hanya dengan sedikit sentuhan, akan muncul celah panjang atau lubang besar. Di bawah benturan kekuatan hukum tirani, gunung-gunung di dekatnya runtuh saat bersentuhan, berada di dekat celah ruang angkasa. Dengan angka 2 sebagai pusatnya, terbentuklah pusaran raksasa dengan radius ribuan meter. Itu dipenuhi dengan energi kekerasan. Gemuruh dan ledakan bergema di seluruh langit. Dari waktu ke waktu, kekuatan cahaya warna-warni muncul. Di atas keduanya, celah ruang angkasa besar yang hampir mengoyak langit masih terlihat jelas. Situasi ini nampaknya sangat mengejutkan. Keempat kultivator Celestial State dari Akademi Haoran segera mundur setelah mendapatkan kembali kebebasan bergerak mereka. Mereka sekarang berdiri di gunung yang jaraknya lebih dari 3.000 meter, menatap kosong ke pemandangan langka. Pada saat ini, lampu kuning menyala di tanah, dan sesosok tubuh tersandung dan mendarat di dekat 4 orang itu. Itu adalah Nyonya Zen. Wanita ini baru saja menerima pukulan dari Immortal Kuyao, tapi entah bagaimana dia berhasil lolos dari kematiannya. Namun, statusnya tidak terlihat bagus. Separuh tubuhnya berlumuran darah, dan tangan kirinya hilang. Nyonya Zen, kamu baik-baik saja. Para penggarap Celestial State dari Akademi Haoran sangat gembira melihatnya, satu dari mereka bertanya. Saya baik-baik saja. Wajah Nyonya Zen sepucat kertas, tapi sepertinya nyawanya tidak dalam bahaya. Dia melihat bayangan buram di udara dan merasakan aura menakutkan. Matanya penuh rasa tidak percaya, lalu dia bertanya dengan ragu. Siapa sosok hijau itu? Kami tidak mengenal orang itu. Dia muncul entah dari mana dan bertarung dengan negara abadi Kuyao. Jawab seorang kultivator Celestial State lainnya. Qian Rupin sepertinya mengenali orang itu, mungkinkah orang ini adalah keadaan abadi yang tersembunyi dari umat manusia kita seperti Yang Mulia Moya. Kultivator Celestial State lainnya sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia berkata dengan penuh semangat. Saya harap begitu. Nyonya Zen berkata dengan tatapan aneh. Meskipun Liu Ming bertarung dengan negara abadi Kuyao, Nyonya Zen samar-samar masih bisa merasakan aura ras campuran yang memancar dari Liu Ming, dan sepertinya ada banyak ki iblis sejati di dalamnya. Hal ini membuat Nyonya Zen terlihat sedikit tidak yakin. Lagi pula, iblis telah hampir memusnahkan seluruh umat manusia beberapa kali di masa lalu. Menurut ajaran kuno dalam sekte tersebut, setan bahkan lebih menakutkan bagi manusia daripada serangga neraka dan Kuyao. Jika sosok hijau itu benar-benar iblis, sulit untuk mengetahui apakah dia sekutu atau musuh. Pertarungan antara Liu Ming dan negara abadi Kuyao hanya berlangsung setengah jam. Beberapa lampu pelarian datang dari kejauhan,
dan awan hitam besar muncul. Mereka adalah pasukan aliansi manusia dan pasukan serangga neraka. Kedua belah pihak telah berhenti bertarung saat ini. Para pemimpin negara pemahaman mistik dari pasukan aliansi manusia datang ke samping Nyonya Zen. Pasukan serangga neraka dipimpin oleh lebih dari 20 serangga neraka negara pemahaman mistik dan Kuyao. Kedua belah pihak mengalihkan perhatian mereka ke celah ruang angkasa yang besar di udara, dan pertempuran sengit di bawahnya. Keduanya berimbang. Nyonya Zen, apa yang terjadi? Tetua Agung Sekte Taiking, Xuan Yu mengerutkan kening saat dia melihat situasi di depan, lalu dia bertanya pada Nyonya Zen. Penatua Hao Shou dari Akademi Haoran dan lelaki tua kurus dari Sekte Mistik Iblis juga melihat ke arah pada saat yang sama. Mereka baru saja mencoba yang terbaik untuk menghentikan serangga neraka keadaan pemahaman mistik itu, tetapi tidak lama kemudian, aura keadaan abadi yang menakutkan dan penuh kekerasan datang dari celah ruang angkasa. Meskipun Tetua Agung Xuan Yu dan yang lainnya tidak berada di dekat celah ruang angkasa, mereka dapat menebak apa yang terjadi. Semangat mereka hampir runtuh. Namun, untungnya, aura abadi lainnya segera muncul, dan mereka segera mulai bertarung. Tetua Agung Xuan Yu dan yang lainnya merasa lega. Pertarungan antara dua keadaan abadi menyebabkan aura alam berfluktuasi dengan hebat. Tentara aliansi jelas menyadarinya meskipun jaraknya ratusan mil. Pertarungan jalan buntu antara kedua belah pihak telah kehilangan maknanya saat ini, sehingga kedua belah pihak berhenti serempak dan terbang menuju celah ruang angkasa dari dua arah. Nyonya Zen tersenyum pahit. Dia tidak mengetahui situasi spesifiknya. Dia hanya memberitahu beberapa orang apa yang dia ketahui sejauh ini dan tebakannya yang tidak jelas. Penatua Agung Xuan Yu dan yang lainnya mengerutkan kening ketika mereka mendengar bahwa sosok hijau itu dicurigai sebagai iblis. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka secara alami merasakan keanehan ini, tetapi mereka kewalahan dengan pemandangan tadi dan tidak memikirkan hal ini. Penatua Agung Xuan Yu melihat sosok hijau di udara, dan banyak pemikiran muncul di benaknya. Dia juga cukup asing dengan aura sosok hijau itu, namun menurut Nyonya Zen, orang itu mengenal Qian Rupin. Dia seharusnya mengenal Qian Rupin sebelum bergabung dengan Sekte Taiking. Asal-usul Qian Rupin dan Ye Tianmei tidak dijelaskan secara detail saat pertama kali bergabung dengan Sekte Taiking. Master Sekte Tiange tidak banyak bertanya karena mereka memiliki kekuatan sendiri dan sekte tersebut membutuhkan bakat. Sekarang sepertinya mereka memiliki banyak latar belakang. Mereka sebenarnya mengenal keadaan abadi. Saat dia berpikir demikian, dia melihat ke arah para penggarap Celestial State di belakangnya dan memindai dengan pikiran surgawi. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Ye Tianmei tidak lagi ada di antara mereka. Tetua Agung Xuan Yu hendak mengatakan sesuatu kepada Immortal Tiange, lalu suara keras tiba-tiba datang dari udara. Dua bayangan setelah terjerat tiba-tiba terpisah dan mundur. Liu Ming mengungkapkan beberapa meter sebelum menstabilkan sosoknya. Orang ini adalah Liu Ming. Ya, saya kenal dia. Liu Ming berhenti saat ini. Beberapa orang dari Sekte Taiking di bawah segera mengenali Liu Ming. Ketika tersiar kabar dari mulut ke mulut bahwa orang ini sebenarnya adalah orang hilang di Sekte Taiking, sebagian besar murid sangat gembira. Bagaimanapun, kemunculan negara abadi seperti Yang Mulia Moya di satu sekte adalah peristiwa besar yang mengejutkan seluruh benua. TL, bisakah dia membunuh Kuce sebelum Ku Huang datang? Bab 1537, Kekhawatiran. Tetua Agung Xuan Yu, Tiange Abadi, dan tetua lainnya secara alami mengenali Liu Ming, namun untuk sesaat mereka tidak dapat menghubungkan seorang kultivator negara pelet nyata pada saat itu dengan keadaan abadi saat ini yang perlu mereka hormati. Ekspresi mereka terlihat sangat canggung. Luo Tiancheng, Long Yanfei, dan murid-murid lain dari Sekte Taiking juga sangat terkejut. Ekspresi kaget di wajah Long Yanfei perlahan memudar, dan dia menunjukkan senyuman. Sejak dia bertemu Liu Ming, hal-hal luar biasa terjadi satu demi satu yang mengejutkannya. Dikombinasikan dengan masa lalu, meskipun situasinya saat ini mengejutkan, hal itu tidak bisa diterima olehnya. Adapun Luo Tiancheng, ekspresinya tidak begitu bagus. Tidak hanya wajahnya yang pucat, tangannya yang tergantung di sisi tubuhnya mengepal, dan tubuhnya sedikit gemetar. Tidak jauh dari situ, Jin Liang yang mengenakan jubah emas besar mengangkat alisnya sedikit setelah mengenali penampilan Liu Ming, lalu dia tersenyum seolah dia tidak terkejut dengan kultivasi dan kekuatan Liu Ming saat ini.
Selain orang-orang di Sekte Taiking, orang-orang dari sekte lain yang mengenali Liu Ming juga terkejut. Ouyang Qian dan saudara perempuannya dari keluarga Ouyang, Peng Yue dari Sekte Pekerjaan Alam, dan orang lain yang memiliki hubungan baik dengan Liu Ming tampak lebih gembira. Namun, Sekte Mistik Iblis, Akademi Haoran, Paviliun Biduk, dan orang lain yang memiliki konflik dengan Liu Ming tampak sedikit jelek. Terlepas dari reaksi orang-orang di bawah, setelah Liu Ming menstabilkan tubuhnya, dia mengeluarkan pedang kesengsaraan duniawi. Dengan bunyi lonceng yang jelas, pedang itu melepaskan cahaya hitam pekat dan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan gelombang kekuatan hukum yang kuat yang dapat menelan segalanya. Dia mendengus dan menebas ke arah si pirang Kuyao. Suara ledakan terus-menerus terdengar. Pedang hitam panjang itu kabur dan meluncurkan garis hitam yang tak terhitung jumlahnya ke arah Kuyao yang pirang. Garis-garis hitam itu langsung muncul di depan si pirang Kuyao dan melesat seperti badai yang sangat deras. Wajah si pirang Kuyao menjadi dingin. Dia menyilangkan sabit bergigi gergaji di depannya. Cahaya pedang bulan sabit hitam menebas ke depan. Cahaya pedang bulan sabit hitam meledak menjadi cahaya pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke arah garis hitam itu. Lampu bilahnya bercampur dengan roh jahat hitam ganas yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan kebencian yang mengejutkan dan aura jahat. Kedua serangan itu bertabrakan secara tiba-tiba, menyelimuti langit dengan cahaya hitam. Meskipun lampu pedang hitam itu sangat kuat, mereka masih dengan mudah tersapu oleh garis hitam dengan kekuatan hukum. Namun, lampu pedang hitam juga memberi waktu bagi si pirang Kuyao. Dia bernyanyi dan membuat luka di pergelangan tangannya. Aliran darah muncrat dan mengembun menjadi perisai cahaya berdarah. Perisai cahaya berisi rune berdarah yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan semburan kekuatan hukum berdarah. Saat perisai cahaya berdarah terbentuk, lampu pedang hitam terhapus oleh garis hitam. Kemudian, garis hitam menebas perisai cahaya berdarah itu dengan keras. Klik, perisai cahaya berdarah itu bergetar hebat, dan beberapa retakan muncul, tapi tidak pecah. Sebaliknya, itu menghilangkan garis-garis hitam. Kuyao si pirang merasa sedikit lega. Tapi saat ini, Liu Ming menghilang di depan perisai cahaya berdarah. Liu Ming segera menuangkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke dalam pedang hitam. Tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar pedang hitam, membentuk bayangan pedang hitam. Liu Ming menebas pedang panjang hitam itu. Aura alami di kedua sisi bayangan pedang hitam berputar dengan panik. Kekuatan hukum gelap yang terkandung dalam bayangan pedang hitam dibagi menjadi dua ruang yang sangat berbeda di kiri dan kanan. Kemudian ia menebas keras perisai cahaya berdarah itu dengan serangkaian bayangan hitam. Klik, perisai cahaya berdarah hancur, dan bayangan pedang hitam menebas si pirang Kuyao. Astaga! Petik 2. Kuyao yang berambut pirang mundur, tetapi salah satu lengannya dipotong oleh Liu Ming. Melihat pemandangan ini, pasukan aliansi manusia di bawah sangat bersemangat dan bersorak keras. Ada keributan di pihak serangga neraka dan Kuyao. Mereka semua mengaum dengan gelisah. Si pirang Kuyao mundur lebih dari 300 meter. Dia tampak sedikit pucat, tapi lengan baru tumbuh setelah beberapa kilatan cahaya perak. Kekuatanmu patut dipuji. Senjata mistikmu juga tak tertandingi. Aku bukan tandinganmu. Tapi sebentar lagi, suamiku akan datang ke dunia ini. Saat itu, saya ingin melihat bagaimana Anda melawan kami. Wajah si pirang Kuyao tampak sedikit jelek. Dia melihat ke celah besar di atas dan berkata sambil tersenyum dingin. Ketika Liu Ming mendengar ini, dia melihat celah ruang angkasa, dan ekspresinya sedikit berubah. Karena keadaan abadi Kuyao telah muncul di celah ruang angkasa, dan sekarang dia fokus membunuh Kuyao di depannya, dia tidak memperhatikan celah ruang angkasa lagi. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa celah ruang angkasa yang besar telah bertambah besar saat ini. Seolah ingin memastikan apa yang dikatakan si pirang Kuyao, cahaya hitam tiba-tiba muncul di celah angkasa. Aura yang besar dan menakutkan muncul. Itu lebih kuat dari si pirang Kuyao. Wajah Liu Ming berubah muram. Dia memandang Kuyao si pirang dengan tatapan mematikan. Ingin membunuhku? Hehe, tidak semudah itu. Meskipun aku bukan lawanmu, kamu tetap tidak bisa membunuhku dalam waktu sesingkat itu. Terutama ketika Anda kehabisan waktu. Si pirang Kuyao merasakan niat membunuh Liu Ming, dan dia tersenyum genit. Tujuannya adalah untuk membuat marah Liu Ming,
membuatnya cemas dan tidak dapat berkonsentrasi sehingga dia dapat mengulur lebih banyak waktu. Melihat tujuannya telah tercapai, dia melambaikan tangannya, dan filamen perak melilit tubuhnya dan berubah menjadi baju besi perak. Ini memancarkan fluktuasi kekuatan hukum, tampak tidak dapat ditembus. Liu Ming mengerutkan kening. Seperti yang dikatakan si pirang Ku Yao, meskipun dia bisa mengalahkannya, jika dia terus melarikan diri, akan sulit untuk segera membunuhnya. Bahkan jika dia menggunakan hukuman surgawi, hasilnya akan tetap sama. Hal yang merepotkan adalah aura yang dipancarkan oleh celah ruang di udara semakin kuat. Tepi celah itu bergetar hebat. Seseorang di sisi lain celah ruang angkasa dengan panik menyerangnya. Tiba-tiba, Liu Ming mendapat inspirasi, tetapi wajahnya malah terlihat tidak yakin. Sebenarnya ada cara untuk membunuh musuh dalam waktu singkat. Dia hanya perlu menjelekkan dan menyalurkan kekuatan dan kecepatan spiritualnya secara ekstrim, dan dengan hukuman surgawi dan kesengsaraan duniawi, dia memiliki peluang besar untuk membunuhnya. Meskipun metode ini bagus, satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah dua ras manusia dan kulit binatang di benua langit tengah. Karena alasan sejarah, mereka selalu tidak cocok dengan ras iblis. Bahkan sekte mistik iblis yang mempraktikkan teknik iblis sangat membenci ras iblis. Jika dia menunjukkan kekuatan darah iblis dan mengaktifkan infus iblis sejati, dia pasti akan menyembunyikannya dari para penggarap di bawah tingkat surgawi, tetapi tidak pada tingkat pemahaman mistik. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak terlalu takut dengan apa yang akan dilakukan orang-orang ini terhadapnya, tetapi jika terjadi keterasingan, dia masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, dia tidak mungkin menjadi musuh seluruh umat manusia di benua langit tengah. Tepat ketika pikiran di benak Liu Ming berpacu, celah ruang di udara tiba-tiba bergetar. Potongan cahaya keemasan keluar dari celah ruang angkasa, dan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Para penggarap negara pemahaman mistik sangat terkejut. Mereka bertukar pandang dan menyerang celah ruang angkasa pada saat yang bersamaan. Setelah diskusi singkat, mereka berencana mengambil kesempatan untuk menutup celah ruang sementara Liu Ming menahan si pirang Ku Yao untuk mencegah situasi menjadi lebih buruk. Namun, begitu mereka terbang, lebih dari 20 serangga neraka keadaan pemahaman mistik dan Ku Yao di sisi berlawanan segera bereaksi dan memblokir mereka. Perang pecah. Karena negara pemahaman mistik bertempur, dan pasukan aliansi serta pasukan serangga neraka dan Ku Yao tentu saja tidak akan tinggal diam. Mereka bertarung bersama lagi. Liu Ming melirik perang di bawah, lalu dia mengalihkan pandangannya ke si pirang Ku Yao seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Lagi pula, dia hanya punya waktu 2 tahun di alam bawah. Setelah membunuh Ku Yao si pirang dan menutup celah ruang angkasa, dia masih bisa menjelaskan kepada orang-orang ini untuk menghilangkan keraguan mereka. Ku Yao yang berambut pirang ditatap oleh Liu Ming, dan ada kepanikan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Dia mendengus, membuat gerakan dengan kedua tangannya, dan membuka mulutnya. Terdengar suara, cici, yang keras. Sutra perak yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulut Ku Yao yang berambut pirang. Mereka terjalin dan membentuk domain perak dengan radius puluhan meter di sekelilingnya. Di dalam domain, rune perak memantul tidak menentu. Kemudian, rune ini berubah menjadi awan kabut perak. Bunga perak besar muncul dari kabut perak, mengelilingi Ku Yao pirang di tengahnya. Pemandangan keperakan tampak sangat indah. Kelopak bunga perak besar ini terus mengalir dengan cahaya, yang tampak hampir tak terkalahkan. Mengenakan baju besi perak di domain perak ini, Ku Yao pirang tampak tidak bisa dihancurkan. Bab 1538, Demonisasi untuk membunuh negara abadi. Pada saat ini, dengan Ku Yao pirang dan Liu Ming sebagai pusatnya, peluit keras terdengar dengan radius beberapa ratus meter. 12 manik-manik kuning besar tiba-tiba muncul. Saat semua manik-manik berputar, gelombang besar cahaya kuning melonjak dan berubah menjadi gunung kuning raksasa. Pada saat yang sama, sungai hitam panjang yang indah mengalir keluar, menghubungkan semua gunung. Titik koma. Sebuah domain kuning besar terbentuk di dalam 12 gunung. Dua kekuatan hukum besar memenuhi seluruh ruangan. Anda ingin menjebak saya hanya dengan domain yang terdiri dari hukum yang lebih rendah. Lelucon yang luar biasa. Ku Yao yang berambut pirang tampak kaget pada awalnya, lalu dia tertawa liar. Lalu saat berikutnya, senyumnya membeku. Tidak jauh dari situ, mata Liu Ming tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan udara hitam melonjak ke sekujur tubuhnya.
Setelah ledakan berderak, tubuhnya mengembang beberapa kali. Jubah hijaunya pecah, memperlihatkan kulit dengan pola setan ungu. Kemudian api iblis bergulung di tubuhnya. Sisik ungu muncul satu persatu, dan cakar tajam muncul dari 10 jarinya. Pada saat yang sama, taji tulang ungu muncul di bahu dan punggungnya, yang terlihat sangat ganas. Seiring dengan suara gemuruh yang bergema di langit, lingkaran riak hitam menyebar di sekitar Liu Ming, menyebabkan ruang bergetar hebat. Pada saat ini, aura yang dipancarkan Liu Ming 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pedang hitam di tangannya juga mekar dengan api iblis yang menggelinding. Demonisasi. Kamu memang iblis, bukan manusia. Ku Yao yang berambut pirang berseru ketika dia melihat transformasi Liu Ming. Pada saat ini, Liu Ming dan si pirang Ku Yao benar-benar tertutupi oleh arai besar sungai gunung. Para penggarap di bawah Celestial State di antara pasukan aliansi tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam. Liu Ming menggunakan domain ini untuk tujuan ini. Namun, tingkat domain ini tidak bisa menyembunyikan ki iblis yang merajalela dari para penggarap negara pemahaman mistik itu. Para penggarap negara pemahaman mistik ini bertarung sengit dengan serangga neraka negara pemahaman mistik dan Ku Yao, namun pikiran surgawi mereka selalu mengawasi pertempuran di atas. Nyonya Zen adalah orang pertama yang merasakannya, dan wajahnya menjadi gelap. Meskipun dia sedikit tidak yakin sebelumnya, setelah merasakan ki iblis yang sebenarnya ini, dia sekarang yakin. Penatua Agung Xuan Yu dan Penatua Hao Shou juga memiliki ekspresi buruk. Meskipun lelaki tua berjubah hitam dari sekte mistik iblis mengerutkan kening, ekspresinya tidak seburuk 3 orang lainnya. Sebaliknya, ada kilatan di matanya. Selain itu, ekspresi dari 10 atau lebih penggarap negara pemahaman mistik lainnya juga menjadi tidak pasti. Semua orang sepertinya punya pemikirannya masing-masing. Pada saat ini, Liu Ming tidak punya waktu untuk khawatir tentang pemikiran para kultivator manusia negara pemahaman mistik ini. Mata merah darahnya tertuju pada Ku Yao pirang di wilayah perak. Sebelum pihak lain dapat melakukan gerakan apapun, dia mencapai tepi domain perak dengan kabur dan mengayunkan pedang hitam. Sebuah ledakan terdengar. Cahaya pedang hitam keluar dari pedang kesengsaraan duniawi. Ruang di depan Liu Ming sepertinya telah runtuh. Aura alam di sekitarnya mengalir menuju kesengsaraan duniawi dengan gila-gilaan. Kesengsaraan duniawi berdengung dan memancarkan aura gelap yang menakutkan. Kekuatan yang dipancarkan pedang kesengsaraan bumi jauh lebih besar daripada saat dia bertarung melawan Raja Iblis Primal. Peluit tajam berbunyi. Cahaya pedang bulan sabit hitam besar diluncurkan dari pedang hitam panjang itu. Tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam cahaya pedang bulan sabit. Cahaya pedang bulan sabit hitam menghantam wilayah perak dengan keras. Domain perak itu terpotong serapuh kertas, lalu cahaya pedang terus menembak ke arah Ku Yao yang berambut pirang. Ku Yao si pirang tampak penuh ketakutan. Dia mengeluarkan raungan aneh, dan cahaya perak bersinar terang di tubuhnya. Bunga perak di domain tersebut bertabrakan dengan cahaya pedang hitam. Namun, bunga perak yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu tidak mampu menghalangi cahaya pedang hitam sama sekali. Bahkan sebelum mereka menyentuh cahaya pedang, mereka dihancurkan oleh kekuatan hukum yang melahap segalanya. Ku Yao si pirang sangat terkejut. Tapi dia tidak akan menunggu kematian. Dia memegang sabit bergigi gergaji dengan kedua tangannya dan memukul cahaya pedang hitam. Ledakan. Cahaya pedang hitam besar bertabrakan dengan cahaya pedang. Peluit yang menusuk langsung ditransmisikan ke daerah sekitarnya, memicu gelombang kekuatan hukum yang hebat. Kedua kekuatan itu menemui jalan buntu di udara. Namun, hal ini hanya berlangsung kurang dari 1 detik. Cahaya pedang hitam yang disambar oleh Ku Yao pirang tiba-tiba hancur, tapi cahaya pedang bulan sabit juga sedikit meredup. Ketika Liu Ming melihat ini, dia mengerang dan memberi isyarat. Cahaya pedang bulan sabit bersinar dan terus menebas ke arah Ku Yao yang berambut pirang. Kekuatan hukum yang dingin kembali muncul. Ku Yao si pirang bergerak mundur dengan wajah pucat. Dia melambai dan meluncurkan 5 lampu pedang hitam menuju cahaya pedang bulan sabit. 5 suara keras terdengar, dan 5 lampu bilahnya pecah. Namun, cahaya pedang bulan sabit hitam akhirnya terhalang. Ku Yao si pirang sangat terkejut. Sabit fosfor malam adalah senjata spiritual mistik sejati. Setiap kali dia mengaktifkannya, itu menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Namun, butuh 6 serangan untuk menahan kekuatan cahaya pedang musuh. Pada saat ini, domain perak tiba-tiba bergetar.
Itu telah dirusak oleh cahaya pedang bulan sabit. Sekarang ia akhirnya hancur di bawah kekuasaan hukum yang kejam. Pada saat ini, Liu Ming berkedip di belakang Ku Yao Pirang dan menebas pedang hitam panjang secara horizontal. Ku Yao si Pirang berbalik dengan cepat dan mengayunkan sabitnya. Banyak tanda perak berkedip di atasnya. Pedang hitam panjang itu terhalang. Fluktuasi kekuatan hukum yang hebat melanda ke segala arah, menyebabkan arai besar sungai gunung bergetar hebat. Ku Yao si Pirang memuntahkan seteguk darah, tapi matanya menunjukkan sedikit keganasan. Tubuh ulat sutera bagian bawahnya tiba-tiba menyusut dan mengeluarkan awan besar sutra perak ke arah Liu Ming. Liu Ming mengabaikan sutra perak dan mengeluarkan pedang putih panjang di sisi lain. Itu adalah hukuman surgawi. Dalam sekejap, bola cahaya putih menyilaukan meledak dari pedang, menghancurkan sutra putih itu sedikit demi sedikit. Ku Yao si Pirang terkejut. Dia menyalurkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam baju besi perak. Armor peraknya memancarkan cahaya perak yang cemerlang, tapi itu runtuh di bawah cahaya putih. Kemudian, cahaya putih menyerbunya. "Suamiku, selamatkan aku!" Jeritan Ku Yao si Pirang datang dari kedalaman cahaya pedang, lalu mereka diliputi oleh suara gemuruh yang keras. Cahaya pedang putih menghilang, dan si Pirang Ku Yao jatuh ke dalam genangan darah. Tubuhnya terpotong menjadi beberapa bagian. Armor perak di tubuhnya sudah lama hilang. Kedua belah pihak yang bertarung sengit di bawah mendengar teriakan Ku Yao berambut pirang dan segera menoleh. Pada saat ini, arai besar sungai gunung runtuh karena gejolak yang hebat, memperlihatkan situasi di dalamnya. Setelah melihat Ku Yao si Pirang terbaring tak bergerak di genangan darah, para penggarap aliansi manusia meledak dengan teriakan keras penuh kejutan. Semangat mereka meningkat pesat. Serangga neraka keadaan mistik dan Ku Yao malah tampak ketakutan. Saat ini, tubuh Liu Ming telah kembali normal kecuali tubuh bagian atasnya telanjang. Dia melintas dan mendarat di samping mayat si Pirang Ku Yao. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Tubuh si Pirang Ku Yao tiba-tiba membengkak dan meledak, berubah menjadi awan berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke segala arah. Liu Ming segera melambaikan tangannya. Busur petir 5 warna yang tebal melesat dan berubah menjadi jaring petir 5 warna di depannya. Begitu awan darah menyentuh jaring petir 5 warna, mereka segera menyebar. Dari awan berdarah, gugusan cahaya perak melesat menuju celah ruang angkasa di atas. Dalam cahaya perak, sosok miniatur setengah manusia, setengah ulat sutra terlihat samar-samar. Itu adalah roh primordial dari si Pirang Ku Yao. Dalam sekejap, cahaya perak itu berjarak ratusan meter. Ia hendak melarikan diri. Liu Ming mendengus dan melambaikan tangannya. Sinar cahaya putih keluar dari tangannya. Dalam sekejap, ia menyusul roh primordial dan menyelimutinya. Begitu diselimuti cahaya putih, roh primordial Ku Yao berambut pirang tiba-tiba mandek. Tampaknya membeku dalam cahaya putih. Liu Ming memegang cermin kristal kecil, dan cahaya putih memancar terus-menerus. Itu adalah cermin surgawi. Saat pikirannya bergerak, cahaya putih kembali ke tangannya dengan roh primordial si Pirang Ku Yao. Kemudian, Liu Ming meluncurkan beberapa tali cahaya hitam untuk mengikat roh primordial si Pirang Ku Yao. Dia masih memiliki banyak pertanyaan untuk dipelajari dari ingatan si Pirang Ku Yao, jadi dia belum bisa menghancurkan roh primordialnya. Dasar iblis sialan. Beraninya kamu merusak masalah kami. Suamiku, Ku Huang, akan segera datang. Kamu akan dikuburkan bersamaku bersama dengan semua makhluk di seluruh alam manusia. Roh primordial dari si Pirang Ku Yao berkata dengan histeris. Liu Ming mengerutkan kening. Saat ini, suara keras datang dari udara. Lampu merah aneh keluar dari celah luar angkasa. Tepi bola merah besar yang panjangnya lebih dari 3000 meter terlihat samar-samar. Negara abadi Ku Yao lainnya akan segera hadir. Bab 1539, Arai Yin yang ekstrim. Liu Ming terkejut. Dia membungkus Ku Yao si Pirang dengan hembusan udara hitam dan menyimpannya. Segera, dia muncul di bawah celah ruang angkasa yang besar. Cermin surgawi menembakkan sinar cahaya putih tebal dan menyelubungi celah ruang angkasa dalam lingkaran. Cermin surgawi memiliki kekuatan hukum ruang angkasa, yang sepertinya menghentikan getaran celah ruang angkasa. Liu Ming merasa lega. Saat dia hendak melakukan sesuatu, celah ruang yang diselimuti cahaya putih tiba-tiba bergetar. Raungan samar keluar. Saat berikutnya, lampu merah menyala di celah ruang angkasa,
melelehkan cahaya putih. Kemudian cahaya berdarah keluar, mendatangi Liu Ming seperti kilat. Saat berikutnya, rasa sakit yang luar biasa datang dari dadanya. Liu Ming mengerang, muncrat darah, dan terjatuh. Luka jauh di dalam tulang terbuka di dadanya. Cahaya cermin surgawi tiba-tiba meredup, dan celah ruang angkasa mulai bergetar hebat lagi. Bola merah besar itu keluar lagi sedikit demi sedikit. Liu Ming melirik luka di dadanya. Daerah sekitar lukanya hangus hitam. Darah Sky Biskin mencoba menyembuhkan, tetapi ada kekuatan hukum khusus di lukanya yang menghentikan penyembuhan. Kekuatan hukum tampaknya juga melahap kekuatan spiritualnya. Dia tampak kaget. Ku Yao si pirang sepertinya tidak melebih-lebihkan. Keadaan abadi Ku Yao di sisi lain celah ruang angkasa memang sangat kuat. Dia merasa bahwa dia tampaknya sedikit lebih kuat dari Raja Iblis Primal. Jika musuh benar-benar datang, dia memang bukan tandingannya. Ketika Liu Ming memikirkan hal ini, dia mengabaikan lukanya dan muncul di depan cermin surgawi. Dia meletakkan tangannya di cermin dan menyalurkan kekuatan spiritual ke dalamnya dengan gila-gilaan. Cahaya putih yang dipancarkan oleh cermin surgawi tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan celah ruang tiba-tiba tampak terhenti untuk sementara waktu lagi. Pada saat yang sama, hukuman surgawi dan kesengsaraan duniawi melintas di depannya, menjaga dari serangan mendadak dari ujung celah ruang angkasa. Namun, saat suara menderu terus datang dari celah ruang angkasa, bola merah itu keluar sedikit demi sedikit melawan cahaya putih. Liu Ming tercengang. Musuh sebenarnya bisa mengabaikan kekuatan hukum luar angkasa dari cermin surgawi. Meski lambat, sepertinya dia masih bisa keluar. Dilihat dari penampilan Ku Yao si pirang sebelumnya, setelah lebih dari separuh bola merah berhasil lolos, semuanya akan terlambat. Memikirkan hal ini, Liu Ming tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat melepaskan mutiara sungai gunung. Qian Rupin muncul dalam kilatan kuning. Dia sedikit terkejut dipanggil secara tiba-tiba. Pinger, keadaan abadi Ku Yao yang lebih kuat akan segera melewati celah ruang angkasa ini. Apakah ada cara untuk menghentikannya? Liu Ming bertanya. Qian Rupin adalah orang yang cerdas. Dia kembali sadar, melihat sekeliling, dan segera memahami situasinya. Dia melihat celah ruang di udara dan bola merah besar dengan sebagian kecilnya terbuka, dan dia sedikit mengernyit, lalu dia melihat pedang hitam dan putih di depan Liu Ming. Setelah merasakan kekuatan hukum Yin dan Yang, dia berkata dengan cepat. Dalam keadaan saat ini, susunan penyegel ruang sebelumnya tidak akan berfungsi lagi. Namun, saya dapat mencoba mengatur arah Yin yang ekstrim zaman kuno. Dengan kekuatan susunan ini, seharusnya ada peluang 50% untuk menutup celah ruang angkasa. Tapi susunan ini membutuhkan item Yang dan Yin sebagai mata susunannya, dan saya membutuhkan bantuan saudara Ming. Wajah Liu Ming bergerak. Dia mengerti maksud Qian Rupin. Dia akan menggunakan dua senjata spiritual mistik yang mengandung kekuatan hukum Yin dan yang sempurna sebagai mata susunan untuk melakukan semacam susunan penyegelan. Hanya Liu Ming yang bisa mengaktifkan dua harta karun ini. Tapi ini normal. Bagaimana mungkin sebuah arai biasa bisa menghentikan keadaan abadi sembari menyegel celah ruang sebesar itu? Namun, hukuman surgawi dan kesengsaraan duniawi terlalu berharga. Itu telah menjadi sarana utamanya. Pinger, mulailah menyiapkan susunannya sekarang. Liu Ming tidak mau, tapi dia langsung berkata tanpa ragu-ragu. Setelah mendengar ini, Qian Rupin mengangguk dengan cepat. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan tumpukan bendera dan susunan di sampingnya. Pada saat yang sama, bibirnya bergerak sedikit untuk memberitahu Liu Ming langkah-langkahnya. Liu Ming melambaikan tangannya, dan hukuman surgawi dan kesengsaraan duniawi tiba-tiba meledak menjadi cahaya hitam dan putih yang menyilaukan dan membubung ke langit. Pada saat yang sama, perang antara pasukan aliansi dan pasukan serangga neraka dan Ku Yao semakin intensif. Semua orang dapat melihat bahwa meskipun keadaan abadi Ku Yao langsung dibunuh oleh Liu Ming dengan cara yang tidak diketahui, ada Ku Yao yang lebih kuat di celah ruang angkasa. Bahkan Liu Ming pun takut dengan Ku Yao ini. Liu Ming harus mencoba menghentikan keadaan abadi Ku Yao sambil menutup celah ruang angkasa. Klan serangga neraka dan Ku Yao tentu saja ingin melakukan segala kemungkinan untuk menghentikan Liu Ming dan Qian Rupin. Bahkan jika Liu Ming adalah negara abadi, selama dia terganggu dan ada yang tidak beres pada segelnya, maka itu dianggap berhasil. Bagaimana aliansi manusia membiarkan mereka mengganggu Liu Ming?
Di bawah perintah para pemimpin pasukan utama, mereka dengan panik menghentikan serangga neraka dan Kuyao. Pada saat ini, Liu Ming menutup telinga terhadap semua kebisingan di sekitarnya, mendengarkan dengan cermat setiap kata Qian Rupin, dan menenangkan diri untuk bekerja sama dengannya dalam mengatur susunan. Pada saat ini, pedang hitam dan putih di udara telah berubah menjadi aliran cahaya hitam dan aliran cahaya putih. Mereka berputar di sekitar tepi bola merah yang diselimuti cahaya putih, memancarkan fluktuasi kekuatan hukum yang sangat kuat. Di bawah campur tangan kekuatan hukum ini, kecepatan bola merah besar yang masih mencoba keluar melambat sedikit lagi. Di sisi lain, Qian Rupin memasang bendera warna-warni di sekitar celah ruang angkasa raksasa di atas. Ketika bendera terakhir dipasang di lokasi yang telah ditentukan, bendera yang mengelilingi celah ruang angkasa bersinar terang pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, lampu 5 warna melonjak dan menutupi celah ruang angkasa. Setelah beberapa saat berjatuhan, lampu 5 warna ini berangsur-angsur berubah menjadi hitam putih dan diputar searah jarum jam. Dalam sekejap mata, 8 diagram hitam putih besar berukuran ratusan meter terlihat jelas, menutupi celah ruang di dalamnya. 8 diagram hitam putih berputar perlahan. Aura alam di sekitarnya terus-menerus diserap, membentuk pusaran spiritual yang lebih besar. Namun, 8 diagram hitam putih masih sedikit bergetar. Di bawah pusat pusaran itu ada Liu Ming dan Qian Rupin. Pada saat ini, Qian Rupin sedang melantunkan dan meluncurkan simbol ke dalam 8 diagram, membuatnya semakin lengkap. Kemudian bagian tengah dari 8 diagram berkedip, dan 2 pusaran hitam dan putih muncul. Saudara Ming, teriak Qian Rupin. Liu Ming melambaikan tangannya. Hukuman surgawi dan kesengsaraan duniawi yang berputar dengan kecepatan tinggi masuk ke dalam 2 pusaran. Tiba-tiba, kekuatan tolak yang sangat besar menyebar. Susunan hitam dan putih di udara akhirnya stabil setelah pedang hitam dan putih dipasang. Saya sebenarnya menyiapkan arai yin yang ekstrim yang legendaris, tapi saya masih perlu menambahkan beberapa arai tambahan di pinggirannya untuk menstabilkan segel ini. Qian Rupin menghela nafas lega. Wajahnya sudah sepucat kertas. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia hampir tidak bisa diam. Jelas sekali, menyiapkan susunan kuno ini, bahkan dengan bantuan Liu Ming, sangat merugikannya. Dia memaksakan dirinya melalui proses tersebut. Serahkan saja masalah semacam itu pada penyihir lain dari 4 sekte kuno. Kamu harus istirahat dulu. Liu Ming menyelimuti tubuh Qian Rupin dengan lampu hijau. Qian Rupin mengangguk dengan enggan. Kekuatan spiritual yang lembut dan kuat menembus ke dalam tubuhnya. Qian Rupin santai dan tertidur lelap. Liu Ming melambai dan menahan Qian Rupin di ruang Mountain River Pearl. Dia melihat celah ruang di segel 8 diagram. Itu telah sepenuhnya stabil. Meskipun celah ruang angkasa belum tertutup, aura keadaan abadi Kuyao di sisi berlawanan telah menghilang. Tampaknya itu disegel. Menurut spekulasi Qian Rupin, celah ruang angkasa secara bertahap akan menutup sedikit demi sedikit di bawah pengaruh susunan penyegelan setelah ribuan tahun. Selama periode ini, hukuman surgawi dan kesengsaraan duniawi akan mempertahankan situasi saat ini. Tidak ada orang lain yang bisa mendekat. Pada saat yang sama, saat aura keadaan abadi di ujung lain ruangan menghilang, kekuatan hukum khusus di dadanya yang mempengaruhi penyembuhan luka juga menghilang. Meskipun dia kehilangan banyak kekuatan spiritual, lukanya telah disembuhkan sepenuhnya oleh darah Sky Biskin. Liu Ming menghela nafas lega. Meskipun hukuman surgawi dan kesengsaraan duniawi akan bertahan lama di sini, invasi serangga neraka dan Kuyao akhirnya berakhir. Dia terbang keluar dari pusaran roh besar dan mendarat di dekatnya. Dia terkejut sesaat. Dengan selesainya susunan penyegelan, serangga neraka tingkat tinggi dan Kuyao, yang melancarkan serangan panik, segera melarikan diri ke segala arah setelah menyadari bahwa perang telah berakhir. Meskipun serangga neraka peringkat rendah dan Kuyao yang tersisa telah lama kehilangan keinginan untuk bertarung, karena semangat tinggi pasukan aliansi, mereka dicekik seperti daun-daun berguguran di tiup angin musim gugur. Di gunung tidak jauh dari sana, lebih dari 20 penggarap ras manusia negara pemahaman mistik, dipimpin oleh 4 orang, berdiri dengan hormat seolah-olah mereka sedang menunggu Liu Ming. 4 orang pertama adalah Tetua Agung Sekte Taiking, Xuan Yu, Tetua Hao Shou dari Akademi Haoran, lelaki tua kurus dari Sekte Mistik Iblis, dan Nyonya Zen dari Sekte Pekerjaan Alam. Bab 1540, Upacara Abadi. Salam untuk Senior Liu.
Berkat bantuan senior kami dapat mengakhiri bencana ras alien. Sekte pekerjaan alam Nyonya Zen dan 3 orang lainnya membungkuk pada Liu Ming dari kejauhan. 20 atau lebih penggarap negara pemahaman mistik lainnya juga dengan cepat membungkuk. Semuanya tampak penuh hormat dan berhati-hati. Sesepuh, tidak perlu seperti ini. Sebagai anggota umat manusia, saya tidak akan berdiam diri dan menyaksikan bencana ini. Ketika Liu Ming melihat pemandangan ini, ekspresi aneh muncul di wajahnya, lalu dia berkata dengan tenang. Masing-masing dari 20 orang ini mewakili kekuatan besar di benua langit tengah. Di masa lalu, itu semua adalah eksistensi yang perlu dia hormati. Tapi sekarang, pembangkit tenaga listrik teratas ini menganggapnya sebagai senior, yang memberi Liu Ming perasaan aneh yang tak terlukiskan. Senior telah melakukan pekerjaan paling hebat. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama semua makhluk hidup di benua langit tengah. Mendengar ini, Nyonya Zen membungkuk dan berkata lagi. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki cara yang aman untuk menghadapi serangga neraka dan Ku Yao yang tersisa. Liu Ming terbatuk ringan dan mengganti topik pembicaraan. Sekarang ancaman terbesar telah dihilangkan, dan dengan bantuan senior, sisa-sisa serangga neraka dan Ku Yao tidak lagi menjadi perhatian. Saya akan menangani sisanya. Setelah menutup celah ruang angkasa itu, tidak akan ada kekhawatiran. Penatua Hao Shou dari Akademi Haoran mengatakan demikian. Itu bagus. Ngomong-ngomong, meskipun celah ruang di sini telah ditutup oleh Qian Rupin, butuh ribuan tahun untuk menutup sepenuhnya. Untuk amannya, Anda harus menyiapkan beberapa susunan besar di sekitarnya untuk menutup tempat ini sepenuhnya. Mulai sekarang, Pegunungan Gufeng akan ditetapkan sebagai kawasan terlarang di benua langit tengah. Liu Ming mengangguk, lalu memikirkan sesuatu dan berkata, serahkan saja hal-hal kecil ini pada kami, senior. Sedangkan untuk area terlarang, Master Pavilion Biduk dapat mengumumkannya kepada dunia. Penatua Hao Shou segera menyetujuinya. Pavilion Biduk akan melakukan apa yang dikatakan senior. Ngomong-ngomong, susunan penyegel ini menggunakan 2 senjata mistik senior sebagai mata susunannya. Lakukan, Master Pavilion Biduk tiba-tiba bertanya dengan ekspresi khawatir, lalu dia berkata dengan ragu-ragu. Jangan khawatir, itu hanya senjata ajaib. Jika hal ini dapat menghentikan bencana ini, hal ini dapat dianggap sebagai penggunaan terbaiknya. Liu Ming berkata, meskipun dia sangat enggan berpisah dengannya. Terima kasih, senior, karena telah bersikap benar. Setelah mendengar ini, Nyonya Zen dan para penggarap negara pemahaman mistik lainnya dengan cepat membungkuk serempak. Namun di mata Master Pavilion Biduk dan yang lainnya, cahaya tak kasat mata muncul di mata mereka. Mendengar ini, Liu Ming mengangguk ringan dan melihat sekeliling. Senior Liu, kami memiliki permintaan yang lancang, saya harap senior dapat menyetujuinya. Kata Nyonya Zen setelah ragu-ragu sejenak. Oh, katakan saja. Liu Ming mengangkat alisnya dan berkata perlahan. Senior, begini, kami baru saja berdiskusi bahwa kami ingin mengadakan upacara abadi untuk senior di Sekte Taiking dalam 1 bulan untuk merayakan bahwa seluruh benua dapat selamat dari bencana ini dengan selamat. Kedua, untuk menyambut senior Liu kembali ke benua ini dan memberi selamat kepada senior karena telah mencapai keadaan abadi. Penatua Hao Shou memandang Liu Ming penuh harap dan bertanya. Liu Ming sedikit mengernyit saat mendengar ini. Sekarang seluruh benua baru saja mengalami bencana, hati masyarakat tidak stabil, sehingga diperlukan suatu peristiwa untuk menenangkan masyarakat. Senior Liu tidak perlu melakukan apapun pada upacara tersebut. Anda hanya perlu menunjukkan wajahnya. Penatua Hao Shou dengan cepat menambahkan setelah melihat ekspresi Liu Ming. Oke, aku serahkan upacaranya padamu. Saya akan berada di sana ketika waktunya tiba. Liu Ming mengangguk dan berkata. Dalam niat awalnya, dia tidak menyukai upacara seperti itu, tetapi Penatua Hao Shou benar. Benua langit tengah baru saja melewati bencana dan banyak hal yang perlu dilakukan. Hal ini sangat diperlukan untuk menyemangati masyarakat. Aku masih punya urusan pribadi yang harus diselesaikan, jadi aku pergi dulu. Seperti yang dikatakan Liu Ming, dia berubah menjadi cahaya hitam dan pergi. Senior Liu telah menyetujui masalah ini, mari kita mulai persiapannya sekarang. Melihat sosok Liu Ming menghilang ke langit yang jauh, Nyonya Zen memandang orang lain di belakangnya dengan tatapan dingin dan berkata dengan penuh arti. Saya tidak keberatan dengan ini. Kata Penatua Hao Shou dengan suara dingin.
Mata lelaki tua kurus dari sekte mistik iblis itu berkilauan, dan dia juga sedikit mengangguk. Para penggarap negara pemahaman mistik lainnya dengan suara bulat menyatakan persetujuan mereka, tetapi wajah mereka serius. Hanya 3 keadaan pemahaman mistik dari sekte Taiking yang saling memandang tanpa berkata apa-apa. Melihat ekspresi Penatua Xuan Yu dan yang lainnya, Nyonya Zen mengerutkan kening dan hendak berbicara. Karena tetua sekte Taiking memiliki pendapat berbeda, kita bisa mendiskusikannya nanti. Yang penting sekarang adalah memperkuat segel di sini secepat mungkin. Penatua Hao Shou memberi isyarat mata pada Nyonya Zen untuk menghentikannya berbicara, lalu dia berkata. Setelah mendengar ini, Nyonya Zen merenung sejenak, mengangguk sedikit, lalu pergi bersama murid-murid sekte pekerjaan alam. Para tetua negara pemahaman mistik lainnya dari berbagai sekte tetap di sana selama beberapa saat sebelum pergi satu demi satu. Hanya Penatua Hao Shou yang tinggal dan melihat 8 diagram yang tersegel di udara. Dia mengeluarkan arai diskomunikasi dan membisikkan beberapa kata. Setelah sekian lama, beberapa lampu pelarian datang dari kejauhan. Mereka adalah 4 kultivator Celestial State yang pernah mengikuti Qian Rupin sebelumnya. Dalam 10 hari berikutnya, dengan meningkatnya semangat aliansi manusia, mereka mulai membersihkan serangga neraka dan Ku Yao yang tersisa. Karena hilangnya negara abadi dan ancaman negara abadi seperti Liu Ming, banyak serangga neraka tingkat tinggi dan Ku Yao melarikan diri ke celah ruang angkasa di seluruh benua. Beberapa hari kemudian, berita bahwa kemenangan di pegunungan Gufeng dan celah ruang angkasa telah tersegel, dengan cepat menyebar ke seluruh benua langit tengah. Pasukan aliansi berkeliling untuk membasmi serangga neraka dan Ku Yao yang tersisa. Situasi kacau di daratan segera mereda. Selain itu, 4 sekte kuno mengirim tokoh dikdaya negara pemahaman mistik satu demi satu untuk menutup celah ruang angkasa di benua itu. Manusia dan kulit binatang bersorak atas pemusnahan serangga neraka dan Ku Yao sementara Liu Ming juga menyebar ke seluruh daratan. Manusia negara abadi yang baru membunuh negara abadi Ku Yao dengan satu serangan, menutup celah ruang angkasa, dan menyelamatkan dunia. Untuk sesaat, nama Liu Ming setara dengan Yang Mulia Moya yang menyegel ibu serangga neraka saat itu. Pamornya bahkan sedikit melampaui Yang Mulia Moya. Terutama di beberapa sekte kecil dan menengah serta keluarga bangsawan, beberapa orang bahkan telah mengangkat posisi kehormatan Liu Ming dalam sekte tersebut, memujanya sebagai dewa. Belakangan, sekte Taiking juga mengkonfirmasi bahwa Liu Ming awalnya adalah murid esoteris dari sekte Taiking yang menghilang ratusan tahun yang lalu dan mempublikasikannya. Hasilnya, reputasi sekte Taiking lebih besar dibandingkan dengan 3 sekte kuno lainnya, menjadi tanah suci budidaya yang didambakan semua petani. Tentu saja, berita bahwa upacara abadi akan diadakan di sekte Taiking diumumkan. Hasilnya, kekuatan dari seluruh dunia, berapapun ukurannya, menyiapkan hadiah yang melimpah untuk berpartisipasi dalam upacara abadi dan melihat wajah sebenarnya dari penggarap negara abadi. Banyak murid dari keluarga berkuasa bahkan memperebutkan slot yang dikirim oleh sekte untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut. Liu Ming tidak tahu tentang semua ini. Setelah perang di pegunungan Gufeng berakhir, dia kembali ke sekte Taiking dan tidak pernah muncul lagi. Di ruang khusus di benua langit tengah. Semuanya di sini berwarna biru. Di udara, ada istana besar yang terbuat dari batu giok putih melayang di udara. Permukaan istana dikelilingi oleh tanda padat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, lebih dari 20 penggarap negara pemahaman mistik berkumpul di istana. Semua penggarap negara pemahaman mistik dari 4 sekte kuno berkumpul di sini. Selain itu, orang-orang dari Paviliun Biduk, Lembah Sky Biskin, dan 8 keluarga besar juga ada di sini. Semua orang duduk mengelilingi meja bundar. Tetua Agung Xuan Yu dari sekte Taiking, Tetua Hao Shou dari Akademi Haoran, Nyonya Zen dari Sekte Pekerjaan Alam, dan lelaki tua berjubah hitam dari Sekte Mistik Iblis adalah para pemimpinnya. Suasana di aula agak khusyuk. Semua orang tahu kenapa kita ada di sini, kan? Nyonya Zen berdiri, melihat sekeliling, dan berbicara perlahan. Begitu dia mengatakan itu, semua orang menoleh dengan wajah serius. Ketika Liu Ming membunuh negara abadi Ku Yao, dia membuat domain yang mencakup radius ribuan meter. Meskipun domain ini dapat disembunyikan dari penggarap di bawah Celestial State, semua orang di sini harus memperhatikan sesuatu, kan? Nyonya Zen melanjutkan. Ketika semua orang yang hadir mendengar ini, wajah mereka menjadi gelap.
Aura iblis sejati yang kuat yang dipancarkan Liu Ming di pegunungan Gufeng secara alami dirasakan oleh keadaan pemahaman mistik. Aura kekerasan dan ganas yang bisa membunuh keadaan abadi dalam waktu sesingkat itu masih membuat mereka takut sampai sekarang. Sejauh yang saya tahu, itu adalah seni mistik yang disebut True Demon Infusion. Bahkan di antara iblis, hanya sejumlah kecil iblis dengan darah iblis murni yang dapat menguasai seni mistik ini. Master Pavilion Biduk berdiri dan berkata dengan suara dingin. Apa yang dikatakan Master Pavilion Biduk adalah benar, saya dapat memberikan kesaksian mengenai hal ini. Orang tua kurus dari Demon Mystic Sect mengangguk. Dalam hal ini, identitas asli Liu Ming dapat dikonfirmasi. Nyonya Zen berkata perlahan. Mendengar hal ini, sebagian besar orang yang hadir terlihat berpikir, namun mereka tidak menanyakan apapun. Setelah Nyonya Zen berhenti sejenak, dia melanjutkan dengan suara dingin. Menurut ajaran nenek moyang kita yang diturunkan dari zaman kuno, ras iblis adalah musuh bebuyutan kita. Karena Liu Ming adalah iblis, dia harus dibasmi. TL, akankah Liu Ming tidak memikirkan rencana manusia seperti itu? Setidaknya Sekte Taiking tidak akan mengkhianatinya, kan? Bab 1541, mencapai konsensus. Meskipun semua orang yang hadir memiliki gambaran samar tentang apa yang sedang dibicarakan hari ini, kata-kata Nyonya Zen masih menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Tidak ada yang berbicara untuk beberapa saat. Pada saat ini, sebuah suara memecah kesunyian. Nyonya Zen, bukankah Anda terlalu sewenang-wenang? Orang yang berbicara tidak lain adalah Tetua Agung Sekte Taiking, Xuan Yu. Nyonya Zen mengerutkan kening, berbalik, dan berkata, "Oh, apakah Tuan Xuan Yu ingin mengatakan sesuatu?" Semuanya, Liu Ming bergabung dengan sekte kami ketika dia berada di negara kondensasi. Dimulai sebagai murid halaman luar, dia berulang kali melakukan perbuatan baik di sekte tersebut dan menunjukkan potensi yang luar biasa. Akhirnya, dia diterima sebagai murid esoterik oleh Istana Futu sekte kami. Selama periode ini, dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia membawa kisetan. Dia memang manusia. Di belakang Penatua Agung Xuan Yu, Penatua Feng Qing berkata dengan suara lembut. Lalu apa penjelasan situasi Liu Ming saat ini? Lagi pula, bukan hal yang aneh jika manusia yang mengolah diri mereka sendiri merosot dan akhirnya jatuh ke dalam jalur iblis, menjadi iblis melalui cara-cara yang tidak terhormat. Kata Nyonya Zen. Setelah mendengar ini, banyak orang di sekitar mereka memandang lelaki tua beralis putih yang mengenakan jubah brokat ungu keluarga Ouyang. Orang tua dengan alis putih itu memiliki wajah muram. Dia mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Meskipun dia memiliki ki iblis sejati, dia tetaplah manusia. Kita tidak bisa menetapkan dia sebagai iblis hanya karena dia pernah melakukan seni mistik iblis, kan? Tetua negara pemahaman mistik lainnya dari Sekte Taiking, kata Penatua Huoye. Apakah para tetua Sekte Taiking masih memiliki keberanian untuk memverifikasi identitasnya dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah? Pada saat ini, Penatua Hao Shou dari Akademi Haoran bertanya. Penatua Agung Xuan Yu, Huoye, dan Feng Qing saling memandang dan terdiam beberapa saat. Dari apa yang saya lihat, tingkat kultivasi Liu Ming dapat meningkat begitu cepat dalam waktu singkat karena suatu rahasia yang tidak diketahui. Dia bahkan mungkin berhubungan dengan klan iblis kuno. Bagaimana jika dia membunuh serangga neraka dan Ku Yao hanya untuk menipu kita? Jika dia membuka terowongan luar angkasa lagi dan memimpin iblis kuno untuk menyerang lagi? Saya khawatir tidak ada seorang pun yang akan selamat dari bencana ini. Penatua Hao Shou melanjutkan. Setelah mendengar kata-kata Penatua Hao Shou, ekspresi orang-orang yang hadir berubah lagi. Memang benar, tidak ada yang bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Meski kemungkinan ini tidak tinggi, itu sudah cukup membuat mereka cemas. Benua langit tengah baru saja mengalami invasi ras alien. Jika iblis kuno menyerang lagi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kata-kata Penatua Hao Shou masuk akal. Ras iblis pada dasarnya kejam dan suka membunuh. Dengan tingkat kultivasi Liu Ming saat ini, bahkan jika pikirannya tidak terpengaruh, suatu hari dia mungkin kehilangan kewarasannya. Saat itu, tidak ada yang bisa menahannya, tapi seluruh benua juga akan hancur. Kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa ratusan juta orang di seluruh benua. Nyonya Zen mengangguk dan berkata,
Rekan kultivasi ganda Nyonya Zen meninggal di tangan iblis ketika dia menjadi tetua negeri surgawi lebih dari 100.000 tahun yang lalu, jadi dia sangat membenci ras iblis. Sikapnya sangat tegas. Nyonya Zen dan Penatua Hao Shou benar. Insiden serupa telah terjadi di benua ini lebih dari satu kali. Perang penyegelan iblis di zaman kuno tercatat di kuburan rahasia di antara 4 sekte kuno kita. Saya yakin lembah Sky Biskin, Paviliun Biduk, dan 8 keluarga besar harus mengetahui beberapa cerita di dalamnya. Karena nenek moyang kita membuat keputusan yang tepat pada saat itu, benua langit tengah dapat tetap damai selama bertahun-tahun. Orang tua kurus dari Demon Mystic Sect tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, semua penggarap negara pemahaman mistik yang hadir terkejut, dan beberapa dari mereka mengangguk perlahan. Pengaruh dari 4 sekte kuno sudah sangat besar. Sekarang setelah 3 dari 4 sekte telah menyatakan pendirian mereka, para penggarap negara pemahaman mistik lainnya juga mengangguk setuju. Hanya 2 keluarga yang tetap netral mengalihkan pandangan mereka ke arah 3 tetua negara pemahaman mistik dari sekte Taiking. Situasi saat ini tidak sama dengan perang penyegelan iblis. Terlebih lagi, tidak ada yang akan selamat dari invasi ras alien ini jika bukan karena Liu Ming. Sekarang perang baru saja berakhir, kami sudah meragukannya dan berniat untuk menyakitinya. Apakah masih ada moralitas dan keadilan di dunia ini? Penatua Agung Xuan Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Xuan Yu, kamu masih sangat protektif terhadap Liu Ming. Apakah kamu mencoba menggunakan kekuatannya untuk menempatkan sekte Taiking di atas kita? Nyonya Zen tiba-tiba mencibir. Begitu kata-kata ini keluar, semua negara pemahaman mistik yang hadir memandang Penatua Agung Xuan Yu dengan sedikit keanehan di mata mereka. Terutama dari 3 sekte kuno lainnya, ekspresi mereka menunjukkan sedikit kewaspadaan. Apa yang kamu bicarakan, Nyonya Zen? 4 sekte kuno kami adalah dasar dari pembudidaya manusia di benua langit tengah. Keempat sekte kuno selalu berbagi suka dan duka dan tidak akan pernah saling menyerang. Saya dapat bersumpah kepada iblis dalam diri saya bahwa saya tidak pernah bermaksud melanggar perintah nenek moyang kami. Kata Tetua Agung Xuan Yu dengan tegas. Karena Tuan Xuan Yu mengetahui hal itu, Anda harus berpikir berdasarkan kepentingan umat manusia terlebih dahulu. Liu Ming adalah potensi ancaman yang sangat besar bagi seluruh umat manusia. Untuk ratusan miliar makhluk di seluruh benua, kita harus mengaktifkan seni mistik yang ditinggalkan nenek moyang kita dan menyegelnya untuk mencegah bencana di masa depan. Kata Nyonya Zen dengan ekspresi serius. Penatua Xuan Yu, Huo Ye, dan Feng Qing tampak marah ketika mendengar ini dan tidak berkata apa-apa. Semuanya, kita berkumpul di sini demi perdamaian di benua langit tengah, jadi tidak perlu bertengkar di antara kita sendiri. Mengapa kita tidak angkat tangan dan memilih di sini saja? Jika Anda setuju dengan Nyonya Zen, silakan angkat tangan dan setuju. Jika Anda setuju dengan Tuan Xuan Yu, mohon jangan angkat tangan. Kata Penatua Hao Shou dari Akademi Haoran. Begitu dia mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya terlebih dahulu. Nyonya Zen dan lelaki tua kurus itu segera mengangkat tangan. Setelah para penggarap negara pemahaman mistik dari keluarga besar lainnya saling memandang beberapa kali, mereka mengangkat tangan mereka satu demi satu. Setelah beberapa saat, di antara lebih dari 20 orang yang hadir, tidak ada yang mengangkat tangan kecuali Penatua Xuan Yu dari Sekte Taiking. Xuan Yu, saya harap Anda dapat berpikir 2 kali untuk ratusan ribu makhluk di benua langit tengah. Melihat ini, Penatua Hao Shou menghela nafas pelan dan memberi nasihat. Senior, karena masalahnya sudah sampai pada titik ini, Penatua Huo Ye, yang berdiri di samping Penatua Xuan Yu, berbisik. Bagus. Grand Elder Xuan Yu menghela nafas setelah beberapa saat dan perlahan mengangkat lengannya. Oke, karena semua orang yang hadir tidak keberatan, maka sudah diputuskan. Kata Penatua Hao Shou dengan wajah bahagia. Penatua Hao Shou, meskipun kami telah mengambil keputusan, Liu Ming berada di keadaan abadi. Bagaimana kita bisa melawannya dengan kekuatan kita? Seorang tetua dari 8 keluarga besar tiba-tiba bertanya. Hehe, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Setelah perang penyegelan iblis, nenek moyang kita dari 4 sekte kuno telah meninggalkan metode yang efektif melawan iblis negara abadi. Ketika Liu Ming bermaksud untuk menutup celah ruang angkasa, dia menderita banyak luka. Sekarang 2 senjata spiritual mistiknya tertinggal di pegunungan Gufeng sebagai mata arai,
ini adalah kesempatan emas kita. Kata Penatua Hao Shou sambil tertawa kecil. Ketika orang lain mendengar ini, meskipun mereka masih sedikit ragu dengan metodenya, mereka merasa nyaman setelah melihat ekspresi tekad dari Penatua Hao Shou, Nyonya Zen, dan lainnya. Waktu spesifiknya akan ditentukan pada hari upacara abadi. Pada saat itu, ketiga tetua sekte Taiking harus berhati-hati dalam menangani Liu Ming agar Anda tidak membeberkan rencana kami kepada Liu Ming. Nyonya Zen mengingatkan ketiga tetua itu. Jangan khawatir, sekarang kami telah mengambil keputusan, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Tetua Agung Xuan Yu mendengus dan berkata, ngomong-ngomong, nama Liu Ming telah beredar luas di benua langit tengah. Jika berita penyegelannya menyebar, saya khawatir hal itu akan menimbulkan kritik dari kekuatan kecil dan menengah di benua itu. Master Pavilion Biduk tiba-tiba berbicara. Jangan terlalu khawatir tentang masalah ini. Pada hari penyegelan, tidak ada seorang pun dari kekuatan lain yang akan muncul kecuali kami. Kami tidak perlu mengumumkan identitas iblis Liu Ming untuk menghindari kepanikan. Kita hanya perlu memberitahu dunia bahwa Liu Ming mundur untuk bersiap naik ke alam atas. Nyonya Zen melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu sudah merencanakan sejauh ini, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Master Pavilion Biduk merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Karena Master Pavilion Biduk menyebutkan masalah ini setelah menyegel Liu Ming, saya ingin mengatakan sesuatu. Mengenai pesona yang ditinggalkan oleh nenek moyang, seharusnya tidak bisa langsung membunuh negara abadi, tapi harus membelah tubuh dan menyegelnya ke seluruh benua seperti iblis negara abadi dari zaman kuno. Kata lelaki tua kurus dari Demon Mystic Sect. Situ, maksudmu kamu menginginkan bagian dari tubuh Liu Ming. Nyonya Zen mengerutkan kening dan berkata. Penatua Hao Shou dan Penatua Xuan Yu juga tersentuh. Dalam perang penyegelan iblis di zaman kuno, nenek moyang kita menyegel iblis kuno ke lokasi yang tidak diketahui. Itu sungguh membuang-buang sumber daya. Nilai tubuh fisik keadaan abadi sangatlah besar. Semua orang yang hadir harus mengetahuinya, bukan? Saya hanya meminta sebagiannya digunakan untuk memahami kekuatan hukum. Apakah Nyonya Zen tidak tertarik dengan itu? Kata lelaki tua kurus itu sambil tersenyum. Nyonya Zen hendak berbicara. Penatua Hao Shou, yang duduk di sebelahnya, berbicara lebih dulu. Saya setuju dengan usulan Pak Situ. Bagaimanapun, kita telah terjebak pada keadaan pemahaman mistik selama bertahun-tahun. Menurut pengamatan saya, Liu Ming tampaknya memiliki lebih dari satu kekuatan hukum. Saya mengusulkan setelah segel berhasil, jenazah Liu Ming akan dibagikan kepada semua orang di sini sesuai dengan kontribusinya. Namun, mereka yang mendapatkannya harus bersumpah demi iblis dalam diri mereka untuk tidak pernah menyakiti benua langit tengah dengan itu. Usulan Tuan Hao Yue ini luar biasa. Apa yang dipikirkan orang lain? Orang tua kurus itu berdiri, melihat sekeliling, dan bertanya dengan gembira. Sebagian besar penggarap negara pemahaman mistik yang hadir memiliki pandangan serakah di mata mereka, namun mereka semua tetap diam dengan pemahaman diam-diam, tampaknya menyetujui masalah ini. Mereka secara alami menginginkan mayat iblis negara abadi. Meskipun Penatua Hao Yue bermaksud bahwa 4 sekte kuno akan mendapat bagian yang lebih besar, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika mereka bisa memahami kekuatan hukum di dalamnya, manfaatnya akan besar. Hasilnya, kecuali 3 tetua dari sekte Taiking, yang tetap diam, orang-orang yang hadir tampak bahagia. TL, Liu Ming secara teknis bukan iblis, jadi segelnya mungkin rusakkan. Wajah para tetua ini akan terlihat sangat menarik saat itu.